Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Black Summer yang memiliki 2 season yang berjumlah 16 episode. Film ini menceritakan sebuah awal kiamat zombie yang kelam. Beberapa orang asing bersatu menghimpun kekuatan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan kembali ke orang yang mereka cintai. Di tengah wabah zombie yang ganas dan bisa membunuh mereka kapan saja. Untuk mengetahui kisahnya, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Dibuka dengan kompleks perumahan yang sangat sepi. Terlihat mobil-mobil ditinggalkan begitu saja di jalanan. Di dalam sebuah rumah, terlihat Patrick dan Rose yang tengah mengawasi jalanan dari jendela. Setelah kondisi aman, Patrick dan Rose segera berkemas lalu mengajak anak mereka yang bernama Anna untuk bergegas keluar. Rose masuk ke kamar Anna dan membantu mengemasi barang-barangnya. Setelah selesai berkemas, Rose segera mengajak Anna keluar. Patrick meminta istri dan anaknya itu untuk tetap berjalan bersama. Jalanan mulai dipenuhi oleh orang-orang yang berlarian menuju truk militer untuk dievakuasi. Para militer berjaga sambil memeriksa satu persatu orang yang hendak dievakuasi guna memastikan semuanya dalam kondisi yang sehat. Keluarga Patrick mengantri bersama orang lain dan meminta Anna untuk mengantri di depan. Terlihat Patrick dan Rose berbisik-bisik seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tiba giliran Anna untuk diperiksa duluan. Anna berhasil lolos pemeriksaan dan naik ke dalam truk. Namun kedua orang tuanya terhenti. Saat tengah digeledah, Patrick refleks mengerang kesakitan saat tentara itu memeriksa perutnya. Tentara itu lalu menanyakan apakah Patrick terluka. Tentara itu meminta Patrick melepaskan seluruh pakaiannya. Patrick sempat menolak karena ia memakai berlapis-lapis pakaian. Namun karena tersurut, Patrick akhirnya membuka jaketnya dan menunjukkan bahwa ia memang tidak terluka. Tidak habis akal, militer yang memeriksa Patrick itu membuka kaos yang Patrick pakai dan menemukan sebuah luka yang diperban di perut Patrick yang dicurigai adalah gigitan zombie. Rose berusaha memohon kepada para militer itu untuk diizinkan ikut truk evakuasi karena anaknya sudah ada di sana sendirian. Hal ini mengakibatkan Patrick dan Rose terpaksa meninggalkan Anna seorang diri di truk. Karena kondisi semakin kacau dengan adanya pesawat-pesawat yang datang menembaki kawasan itu, Patrick dan Rose segera berlari mencari tempat berlindung. Mereka menemukan sebuah rumah dan segera berlindung di dalamnya. Patrick memeluk Rose berusaha menenangkannya dari situasi di luar yang mengerikan. Rose menangis karena menyesal meninggalkan Anna seorang diri. Namun di sisi lain ia juga tidak bisa meninggalkan Patrick yang tengah sakit sendirian. Rose mengatakan bahwa mereka harus segera menyusul Anna setelah Rose mengobati luka Patrick. Perdebatan pun terjadi karena Patrick tahu mereka tidak akan diizinkan masuk ke stadion evakuasi karena Patrick terluka. Ia ingin Rose melanjutkan perjalanannya sendiri menyusul Anna. Namun Rose tidak bisa meninggalkan Patrick. Setelah menenangkan Patrick, Rose lalu pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum. Belum sempat menemukan air, Rose mendengar suara gaduh yang membuatnya khawatir. Ia mengambil pisau dan kembali ke dalam. Rose melihat ceceran darah di lantai dan rupanya Patrick sudah berubah menjadi zombie. Rose sempat berlindung di kamar mandi sebelum akhirnya keluar dari rumah itu. Tak butuh waktu lama untuk Patrick mengejar Rose. Patrick terus mengejar Rose hingga akhirnya Rose menemui jalan buntu. Ia berusaha memanjat pagar untuk melarikan diri. Namun Patrick terus berusaha meraih kaki Rose. Tak lama datang seorang pria berpakaian militer bernama Spears yang menembaki Patrick dan menyelamatkan Rose. Dengan lemas, Rose turun dari pagar dan memeluk Spears yang sudah menyelamatkannya itu. Rose lalu meminta bantuan Spears untuk membawanya ke stadion, menyusul putrinya yang sendirian. Adegan beralih ke seorang bernama Ryan yang tengah di jalan yang dipenuhi oleh orang-orang yang berlarian ke sana kemari. Mendadak ia melihat seorang wanita yang terluka di tengah jalan yang ditinggalkan begitu saja oleh seorang pria. Ryan nampaknya ingin membantu wanita itu karena belum mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun seorang wanita bernama Kyung Sun segera mengajak Ryan berlari dari sana dengan bahasa Korea. Ryan terus mengikuti arahan Kyung Sun berlari mencari tempat berlindung.
Setelah berlari jauh, mereka akhirnya masuk ke sebuah rumah. Di sana terlihat seorang pria dengan senapannya yang tengah menyandera 3 orang lain. Pria itu tidak menerima kedatangan Gyeongsun dan Ryan. Ia mengusir Gyeongsun dan Ryan dengan mengacungkan senapannya. Keduanya pun segera berlari mencari tempat berlindung yang lain. Adegan berlanjut ke seorang wanita bernama Barbara yang tengah mengendarai mobilnya berbekal selembar peta menuju stadion. Ia menghentikan mobilnya untuk melihat peta. Lalu seorang pria menghampiri mobilnya meminta tumpangan. Pria itu mengatakan bahwa ia mempunyai keluarga dan ingin ikut dengan Barbara ke stadion. Pria itu bahkan menanyakan bagaimana jika kondisi yang dialaminya itu menimpa Barbara, di mana ia dan keluarganya sedang terancam bahaya. Barbara menolak pria itu, namun pria asing itu terus meyakinkannya bahwa akan berbahaya sendirian mengendarai mobil di tengah situasi yang kacau. Pria itu bahkan menawarkan makanan kepada Barbara demi bisa ikut dengannya. Dengan rayuan maut pria bernama Ben itu, Barbara akhirnya luluh dan bersedia memberikan tumpangan kepadanya. Barbara sempat memastikan bahwa Ben benar-benar orang baik dan akan mengantarnya ke stadion. Ben bahkan bersumpah sebelum akhirnya Barbara mempersilahkan Ben untuk mengambil alih kemudi mobil itu. Namun setelah Ben masuk, Ben malah mengusir Barbara keluar dan mengancam akan melukai Barbara jika ia tidak mau keluar. Setelah Barbara keluar, seorang pria lain datang memukuli Ben. Barbara segera masuk ke mobilnya kembali dan menyaksikan Ben dihabisi oleh pria tersebut. Adegan beralih ke sepasang sejoli yang sedang bingung hendak pergi kemana. Pria itu membuka petanya sembari mencari jalan. Di tengah kebingungan, mendadak sebuah mobil menabrak si wanita. Pria itu sempat memaki mobil yang telah menabrak kekasihnya, meskipun mobil itu hanya melewati mereka begitu saja. Melihat kekasihnya yang sekarat, sang pria terpaksa meninggalkannya. Wanita itulah yang sebelumnya Ryan lihat sebelum dia bertemu Gyeongsun. Tak lama setelah kepergian Ryan dan Gyeongsun, wanita itu berubah menjadi zombie dan bangkit untuk mengejar orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa disimpulkan jika mereka mati, mereka akan berubah menjadi zombie. Kita masih belum tahu wabah apa yang menyerang mereka. Wanita itu terus mencari manusia untuk ia jadikan mangsa. Meskipun sempat ditembaki, ia akhirnya berhenti berlari setelah mendapat seorang mangsa. Pria itu adalah teman Lance. Lance yang panik seketika langsung meninggalkan temannya yang menjadi mangsa zombie tersebut. Adegan dilanjutkan oleh pria bernama Spears yang telah menolong Rose di adegan sebelumnya. Ia rupanya adalah seorang kriminal yang sedang diamankan oleh para militer. Setelah dimasukkan ke dalam sebuah rumah, pria bernama Ashley Julius itu ditinggalkan dengan seorang militer setelah 2 militer yang lain pamit pergi untuk mencari transportasi. Melihat situasi yang lengah, Julius memulai aksinya untuk melumpuhkan Spears, seorang tentara yang menjaganya. Julius mulai mengajak Spears berbincang, memantik amarah Spears. Julius juga berkata bahwa Spears hanya menjadi pesuruh di militer. Julius lalu mengatakan bahwa ia tahu di mana Spears bisa mendapatkan jutaan dolar uang tunai daripada Spears hanya menjadi pesuruh di militer. Sayangnya Spears tidak tertarik dengan tawaran Julius. Julius lalu berdiri dari duduknya dan mengatakan bahwa ia ingin kencing. Spears mempersilahkan Julius untuk kencing di sudut ruangan. Julius meminta izin untuk memindahkan tangannya ke depan atau Spears harus memegang penisnya agar ia bisa kencing. Julius lalu berkata bahwa ia tidak bisa kencing di pojok ruangan dan memohon agar Spears mengizinkannya ke toilet. Dengan menodongkan pistolnya, ia terus mengikuti Julius ke kamar mandi. Setelah menemukan kamar mandinya, Julius meminta bantuan Spears untuk membuka kloset. Namun itu adalah jebakan. Julius lalu membunuh Spears. Dan ia mendapatkan seragam tentara bertuliskan nama Spears yang sekarang bersama dengan Rose. Adegan dilanjutkan di gerbang masuk kompleks yang dijaga ketat oleh militer. Di sana terlihat Spears bersama Rose dan Gyeongsun bersama Ryan yang berusaha mendesak masuk ke dalam. Spears yang memakai seragam tentara pun ditolak masuk karena pintu masuk tersebut ditutup untuk siapapun. Kekacauan terjadi karena banyaknya orang yang berusaha masuk ke dalam. Gyeongsun berhasil masuk dan langsung berlari ke dalam. Tak lama pertahanan gerbang pun berhasil dibobol oleh banyaknya massa yang datang. Mereka langsung berlari mencari tempat berlindungannya masing-masing. Terlihat Gyeongsun disusul beberapa orang di belakangnya melihat sebuah mobil yang hendak pergi.
Kyung Sun berhasil masuk ke dalam mobil yang rupanya adalah mobil Barbara. Sementara Spears, Rose, dan yang lain tidak bisa masuk. Rose lalu mengajak Ryan dan seorang pria lain untuk bergabung bersamanya dengan Spears. Keadaan canggung di dalam mobil Barbara mengingat ketiganya tidak saling mengenal. Si sopir bernama William Veles berusaha menenangkan Kyung Sun dengan mengatakan bahwa ia tidak akan memperkosa Kyung Sun. William meyakinkan Kyung Sun bahwa ia adalah orang yang baik dan mempunyai keluarga di Texas. Di sana William baru menyadari bahwa Kyung Sun tidak bisa berbicara bahasa Inggris. William lalu memberikan air minum kepadanya. Setelah meminumnya, Kyung Sun memberikan air itu kepada Barbara yang duduk di kursi belakang. William lalu bergantian menanyai kondisi Barbara. Barbara mengatakan bahwa ia juga punya keluarga di pantai timur, namun ia berjanji tidak akan merepotkan William karena ia berhasil bertahan hidup setelah ditinggal suaminya. Khawatir akan ditelantarkan oleh William, Barbara bahkan menunjukkan perhiasan yang ia pakai di tangannya dan menjelaskan bahwa ia kenal orang-orang yang bisa membantu mereka dengan membayarnya. William menenangkan Barbara dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menelantarkan Barbara. William meyakinkan bahwa mereka harus saling percaya dan menjadi orang yang baik. William lalu bertanya ke mereka apakah memiliki pistol. Karena keduanya tidak ada yang membawa pistol, William meminta Kyung Sun memeriksa penyimpanan di depan tempat duduknya. Sayangnya tidak ada pistol juga di sana. William lalu meminta Barbara membuka petanya, namun Barbara kehilangan kacamatanya, membuatnya tidak bisa membaca peta dengan baik. Kyung Sun segera mengambil alih peta itu dan mulai memberikan petunjuk kepada William. Menariknya, Kyung Sun memberikan petunjuk dengan menggunakan bahasa Korea, sementara Barbara dan William hanya berusaha menerka apa maksud Kyung Sun. Setelah berada di jalan yang benar, Kyung Sun memberikan kembali peta Barbara. Kyung Sun lalu melihat mobil hitam yang terus mengikuti mereka di jalan seberang. Kyung Sun berusaha menjelaskan kepada William bahwa mobil itu pasti ingin meminta bensin kepada mereka. Pendapat Kyung Sun itu dibenarkan oleh Barbara, membuat William lalu memutar otak untuk menghindari mobil hitam itu. William akhirnya mengambil jalan lain demi menjauhi mobil hitam itu. Adegan berlanjut ke tim Spears dan Rose yang tengah berjalan. Mereka berpapasan dengan dua orang yang sedang berada di dalam mobil. Tampaknya kedua orang itu adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Rose ingin menawarkan bantuan kepada mereka, namun salah satu dari mereka malah mengacungkan senapannya, membuat Rose tidak jadi menolong mereka. Langkah mereka kembali terhenti saat melihat dua orang yang sedang dikejar seorang zombie. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bersembunyi sambil memperhatikan mereka menjadi mangsa zombie itu. Ryan berdiri dan ingin membantu mereka, namun Rose segera menarik Ryan. Mereka tidak bisa menolong siapapun dalam kondisi seperti itu, karena justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Kembali ke mobil Barbara, di mana kondisi sedikit gaduh karena William ingin keluar dari jalan yang rusak itu. Sementara Kyung Sun ingin tetap mereka mengikuti peta yang ia baca. William lalu merebut peta di tangan Kyung Sun dan mengatakan bahwa meskipun mereka akan keluar dari jalur awal, mereka tidak akan tersesat karena ia tahu betul jalanan di sana. Barbara lalu meyakinkan Kyung Sun dan memintanya mempercayai William. Kekacauan tidak berhenti di sana, karena setelah William masuk ke jalan kecil, orang-orang yang ada di sana melempari mobil mereka bahkan hingga kacanya pecah. William terus melajukan mobilnya, meskipun orang-orang di sana terus melempari mereka hingga akhirnya William menabrak sebuah troli yang melintas di depan mobil mereka. Seorang wanita bahkan terus berlari dan melempar minyak ke arah belakang mobil Barbara, membuat apinya menyala. Tak lama setelah berhasil keluar dari area itu, William merasa ada sesuatu yang tersangkut di mobilnya. Kyung Sun lalu meminta William menghentikan mobilnya itu. Kyung Sun keluar dengan hati-hati setelah William dan Barbara meyakinkannya bahwa mereka tidak akan meninggalkan Kyung Sun di sana. Saat mengecek di roda belakang mobil, Kyung Sun menemukan sebuah sepeda kecil tersangkut di sana. Ia lalu segera mengambil sepeda itu dari ban mobil. Mendadak seorang zombie berlari ke arah mobil, membuat mereka dan Barbara teriak meminta Kyung Sun segera kembali ke mobil. Kyung Sun melanjutkan usahanya hingga akhirnya sepeda itu berhasil keluar dari ban mobil. Ia segera masuk ke mobil, namun zombie itu berhasil meraih bagian belakang mobil mereka. William melanjutkan mobilnya sambil berusaha menjatuhkan zombie itu dari mobilnya. Tak lama zombie itu menghilang, membuat ketiganya berpikir mereka sudah aman.
Rupanya zombie itu masih ada dan berada tepat di kaca depan William. William terus berusaha melepaskan zombie itu dari mobilnya, namun zombie itu malah memecah kaca samping sopir dan berusaha menyerang William. William meminta Kyung-sun mengambil palunya untuk melumpuhkan zombie itu. Kyung-sun dengan berani keluar melalui jendela mobil dan memukuli zombie yang ada di atap mobilnya. Zombie itu akhirnya berhasil mati setelah William menabrak dan melindasnya. William tampaknya menyesal karena tidak mendengarkan Kyung-sun dan tetap memilih keluar dari jalanan rusak tadi. Untuk menenangkan suasana, Kyung-sun menawarkan makanan ringan kepada Barbara dan William. Mereka lalu berbagi pengalaman tentang zombie yang pertama kali mereka lihat. William mengatakan bahwa sejauh ini, zombie yang ia bunuh tadi adalah pertama kali ia lihat dengan posisi sedekat itu. Barbara lalu menceritakan pengalamannya di mana ia sempat dikejar zombie. Barbara berpikir bahwa zombie itu tadinya adalah manusia sama dengan dirinya. Namun setelah berubah, manusia itu kini lebih mirip dengan anjing gila. Di tengah perbincangan Barbara dan William, Kyung-sun menyela karena ia berpikir William salah jalan. Ia mengeluarkan petanya kembali dan berusaha menjelaskan kepada William yang sudah menghentikan mobilnya. Mendadak, mobil hitam yang sedari tadi mereka hindari kembali menyusul dan kini sudah ada tepat di belakang mereka. Barbara yang melihatnya segera memberitahukan kepada William dan Kyung-sun. Mereka terdiam beberapa saat karena bingung harus melakukan apa. Hingga akhirnya William memutuskan untuk kembali melajukan mobilnya. Mobil hitam itu nampaknya terus membuntuti mereka. William lalu memacu kendaraannya dengan cepat guna menghindar dari mobil hitam itu. Namun Barbara terlihat semakin panik karena mobil hitam itu tetap ada di belakang mereka. Seketika adegan berubah menjadi adegan kebut-kebutan di kompleks perumahan. Akhirnya mobil hitam itu berhasil berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Dan Kyung-sun langsung memberikan arahan kepada William untuk bersembunyi sejenak dari mobil hitam itu. Mobil hitam itu benar-benar kehilangan jejak mereka karena mobil itu hanya melintas begitu saja. Kepanikan mereka tidak berhenti di situ karena mendadak datang dua orang mengetuk kaca mobil mereka. Kedua orang itu meminta bantuan dan berjanji akan memberikan mereka makanan juga air jika mereka bersedia membantunya. Namun William meninggalkan mereka begitu saja. Barbara melihat kedua orang itu yang terus mengejar mereka meskipun mobil terus melaju kencang. Setelah keluar dari gang itu, William kembali memastikan kondisi Barbara dan Kyung-sun baik-baik saja. Kyung-sun tampak memegangi kalung yang ia pakai, membuat William lalu menanyakan foto siapa di dalam kalung itu. Rupanya itu adalah foto ibu Kyung-sun. Diketahui bahwa ibu Kyung-sun masih hidup dan Kyung-sun ingin menemukannya. William mengatakan bahwa Kyung-sun pasti akan menemukan ibunya itu di stadion. William kembali membuka obrolan untuk mencairkan suasana. Ia menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu ia baru saja memasang tiang listrik di jalan yang ia lalui itu dan kini keadaan berubah dengan cepat. William lalu memperkenalkan dirinya kepada Kyung-sun dan Barbara yang ketiganya kemudian saling berkenalan. Beralih ke Spears dan Rose yang masih berjalan bersama Lance dan Ryan. Mereka kembali bertemu dengan mobil yang sebelumnya mereka temui. Anehnya mobil itu kini berisi orang-orang yang berbeda, hanya menyisakan anak perempuan yang tadi mereka temui. Rose mengkhawatirkan anak tersebut, namun mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa karena mobil itu melaju begitu saja melewati mereka. Adegan kembali memperlihatkan Barbara, William, dan Kyung-sun. Nampaknya suasana kini semakin tenang karena Barbara dan Kyung-sun terlihat menyanyi bersama sementara William mengemudi sambil minum-minum. Sayangnya suasana damai itu tidak bertahan lama karena mendadak mobil hitam kembali datang menyenggol mereka. Mobil hitam itu terus menyudutkan mobil Barbara membuat William kesal dan memaki pengemudi mobil hitam itu. William memasang sabuk pengamannya dan meminta Kyung-sun memasang sabuknya juga. William lalu menginjak penugas mobilnya dan menabrak sisi belakang mobil hitam itu. Setelah puas menabraknya beberapa kali, William menyalip mobil hitam itu sambil terus memaki pengemudinya. Sayangnya karena kurang fokus, William menabrak sebuah truk yang membawa beton. William dan Kyung-sun yang memakai sabuk pengaman hanya terluka dan pingsan di dalam mobil. Sementara Barbara yang duduk di kursi belakang tanpa memakai sabuk pengaman terpental keluar dan tewas seketika menjadi zombie. Kyung-sun dan William masuk ke sebuah restoran dan Kyung-sun meminta William menahan pintunya agar para penumpang di mobil hitam bisa masuk bersama mereka.
Terlihat Spears, Rose, Ryan, dan Lance sedang berlari menuju sebuah gedung untuk berlindung. Saat sampai di gerbang, Spears menodongkan pistolnya untuk bersiaga karena terlihat seorang pria tua yang keluar dari dalam. Namun pria itu rupanya hanya lewat begitu saja tanpa memperdulikan kawanan Spears. Rose memberikan isyarat agar Spears bergegas menuju gerbang gedung itu. Mereka berempat lalu masuk ke dalam gedung yang nampaknya merupakan bekas gedung sekolah. Dipimpin Spears, dengan pistolnya mereka masuk pelan-pelan menelusuri gedung. Spears mengatakan bahwa gedung itu terlalu besar, jadi mereka hanya akan mengosongkan lantai itu saja untuk mereka gunakan sebagai tempat beristirahat. Spears memberikan arahan kepada yang lain bahwa mereka harus segera kabur ke pintu keluar jika ada sesuatu yang terjadi dan tidak boleh ada yang berteriak. Spears lalu memecah timnya di mana ia akan berjalan bersama Lance, sementara Ryan akan bersama Rose untuk saling mengecek ruangan yang ada di sana. Di ruangan itu, Spears dan Lance berhasil menemukan stok obat-obatan yang bisa dipakai. Keduanya kembali bertemu dengan Rose dan Ryan yang nampaknya juga mendapat persediaan lain. Rose menghampiri Spears dan mengatakan bahwa gedung itu kosong. Nampaknya para penghuni gedung telah dievakuasi karena sisi gedung itu belum dijarah. Spears lalu mengajak Rose untuk naik ke lantai 2. Mereka berempat masuk ke sebuah ruangan yang berisi banyak alat musik. Ryan hendak memukul sebuah drum, namun Rose segera menghentikannya karena hal itu akan membahayakan mereka. Setelah Rose pergi, Lance menghampiri Ryan dan berusaha menghiburnya dengan mengajaknya memukul pelan drum itu. Hal tersebut membuat Spears naik pitam dan langsung menyeret Lance ke tembok. Rose yang melihat itu langsung menenangkan Spears hingga akhirnya Spears melepaskan Lance. Setelahnya Rose meminta Ryan dan Lance beristirahat sementara ia duduk berbincang dengan Spears. Di sana Rose menceritakan kenangannya dengan anaknya yang bernama Anna. Adegan pun dilanjutkan saat Spears dan Rose terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Spears langsung mengeluarkan pistolnya untuk bersiaga. Spears juga meminta Rose untuk membangunkan Lance dan Ryan. Rose dan Spears berpikir bahwa mereka mungkin adalah orang yang berhasil bertahan hidup seperti mereka. Setelah naik ke atas, mereka menelusuri sebuah lorong dan menemukan seorang gadis kecil di ujung lorong. Spears hampir menembaknya jika Rose tidak menghentikannya. Ryan tampaknya ingin menolong gadis itu karena ia langsung berlari menyusul gadis tersebut. Spears yang lain segera menyusul Ryan, namun setelah berlari mencarinya, mereka tidak menemukan gadis itu. Spears mengatakan bahwa mereka tidak sendirian di sana dan mereka harus pergi. Terjadi perdebatan di sana karena Ryan ingin tetap mencari gadis kecil itu. Spears mempersilahkan mereka untuk tetap di sana jika mereka mau, namun dia tetap pada keputusannya untuk pergi. Mendadak gadis kecil itu kembali muncul. Ryan, Lance, dan Rose ingin menyelamatkan gadis itu karena khawatir gadis itu sendirian di sana. Namun Spears mengingatkan bahwa mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya ada di gedung itu dan bisa saja gadis kecil itu hanyalah umpan untuk mereka. Perdebatan itu selesai setelah Rose mengambil jalan tengah. Rose meminta Spears dan Lance untuk turun ke tempat yang mereka semula, sementara ia dan Ryan akan turun kembali menyisir setiap lantai. Jika mereka tidak menemukan gadis itu, maka mereka sepakat untuk pergi dari sana. 4 serangkai itu pun akhirnya berpencar. Ryan dan Rose sampai ke toilet dan terus mencari gadis kecil tadi. Keduanya terlihat menutup hidung mereka karena merasakan bau yang tidak sedap dari toilet itu. Hingga akhirnya Ryan terduduk lemas setelah melihat ke dalam toilet itu. Rose menanyakan apa yang Ryan lihat, namun Ryan tidak mampu menjelaskannya. Rose lalu berjalan mendekati toilet itu, sementara Ryan berjalan keluar. Setelah melihat mayat-mayat yang terbunuh di dalam toilet itu, Rose seketika muntah. Tak lama ia menyadari bahwa Ryan telah pergi meninggalkannya. Rose segera pergi dari sana dan mencari Ryan. Belum sempat bertemu Ryan, fokus Rose kembali teralihkan setelah mendengar suara rintihan anak kecil. Rose berjalan menuju sumber suara berharap bisa menemukan anak kecil itu. Adegan lalu beralih ke Spears dan Lance yang kembali ke ruangan beristirahat mereka tadi. Di sana Spears dan Lance menyadari bahwa obat-obatan yang mereka kumpulkan hilang, yang berarti ada seorang yang mengambilnya.
Lance lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Spears menjawab bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Sayangnya saat keduanya sampai di pintu keluar, pintu itu sudah terkunci. Spears dan Lance lalu kembali bergegas untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mereka hadapi di dalam gedung itu. Spears mengatakan kepada Lance bahwa ia mencari kunci. Sayangnya di ruang bawah tanah itu mereka sama sekali tidak mendapatkan apapun. Lance yang tidak berhati-hati berjalan melewati sebuah pintu begitu saja yang rupanya sudah dipasang jebakan. Spears berusaha menghentikan Lance, namun Lance terlanjur melewati pintu itu. Hal itu membuat Lance dan Spears terpisah dan pintu terkunci. Spears sempat memanggil Lance untuk memastikan kondisi Lance baik-baik saja, namun tidak ada jawaban dari Lance. Kembali ke Rose yang masih mencari sebuah suara rintihan anak kecil yang ia dengar. Rose kembali masuk ke toilet lain dan menemukan sumber suara yang ia dengar. Bukan gadis kecil yang ia temukan, justru hanya sebuah pengeras suara yang ada di dalam toilet itu. Setelah Rose membuka pintu toilet itu, suara rintihan dari pengeras suara tersebut kini berubah menjadi suara tertawa yang mengerikan. Merasa telah dipermainkan, Rose pun emosi dan bergegas keluar dari toilet itu. Sayangnya pintu ruangan tersebut terkunci rapat. Suara tertawa itu pun semakin kencang seiring Rose yang berteriak meminta dibukakan pintu. Rose tidak bisa berbuat apa-apa kecuali terus menggedor pintu itu berharap seorang bisa membantunya. Adegan diperlihatkan Ryan yang tengah mencari jalan keluar. Mendapati pintu terkunci, Ryan memutar arah dan bertemu dengan seorang anak kecil. Benar saja anak kecil itu rupanya hanya sebuah umpan. Segerombolan anak remaja dengan senjata lengkap mengepung Ryan. Ryan yang hanya seorang diri hanya bisa pasrah mengikuti perintah remaja-remaja itu. Mereka lalu mengikat tangan Ryan di belakang dan menutupi kepala Ryan dengan sehelai baju. Ryan lalu dibawa ke sebuah ruangan yang berisi anak-anak lainnya. Di sana para anak-anak rupanya memiliki senjata lengkap berikut persediaan lain. Berlanjut ke Spears yang mendengar suara gaduh anak-anak dan mencari sumber suara itu. Dengan perlahan ia berjalan menuju sebuah pintu ruangan yang terlihat diganjal sebuah balok kayu. Setelah ia membuka pintu tersebut, Rose keluar dari dalamnya dan langsung memeluknya. Spears langsung membawa Rose pergi dari sana. Rose memimpin di depan dan mengatakan bahwa mereka harus menemukan Ryan. Saat tengah menyisir lorong, keduanya terhenti karena mendengar suara gaduh. Mereka kembali berjalan ke ujung lorong dan bertemu dengan segerombolan remaja yang sudah menanti mereka. Spears menurunkan pistolnya dan menyapa kawanan remaja yang tampak tidak ramah itu. Spears yang melihat kawanan remaja tersebut bersenjata lalu memastikan apakah mereka bisa menggunakan pistol yang mereka pegang. Salah satu dari mereka lalu menodongkan pistolnya ke arah Spears dan Rose membuat Spears juga menodongkan pistolnya kembali. Remaja-remaja itu lalu membawa Ryan ke hadapan Spears dan Rose. Mereka mengatakan bahwa Ryan akan mereka lepaskan setelah Spears meninggalkan senjatanya. Spears tentu saja tidak mau menyerahkan satu-satunya pistol yang dibawa itu, membuat Rose langsung berdiri di depannya dan menahan pistolnya. Rose memunjuk Spears untuk memberikan pistolnya kepada mereka agar mereka bisa selamat. Spears nampaknya berniat untuk menembaki remaja-remaja itu, sementara Rose terus menahannya. Spears akhirnya melepaskan pistolnya kepada Rose. Rose mengangkat tangannya sambil memegang pistol Spears dan mengatakan bahwa ia akan memberikan pistol itu setelah Ryan dilepaskan. Ryan akhirnya dilepaskan dengan syarat Ryan tidak boleh bergerak atau Ryan akan ditembak. Setelah penutup kepalanya dibuka, Ryan melihat Rose dan Spears yang langsung berlari ke arah mereka. Rose berusaha menghentikan Ryan, namun anak kecil itu langsung menembak Ryan. Setelahnya, kawanan remaja itu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Rose dan Spears langsung mengambil Ryan yang tengah sekarat. Rose terlihat sangat sedih dengan kematian Ryan, namun Spears dengan cepat menarik Rose untuk segera pergi dari sana, karena Ryan akan segera berubah menjadi zombie. Benar saja, tak berselang lama setelah kepergian Rose dan Spears, Ryan berubah menjadi zombie. Ryan langsung mengejar mereka yang tengah mencari jalan keluar. Keduanya masuk ke ruangan-ruangan untuk menghambat Ryan. Namun bagaimanapun, Ryan terus menemukan jejak mereka dan terus mengejarnya. Mereka lalu tiba di ruangan yang luas dan terlibat kejar-kejaran di dalamnya. Spears terus berusaha membunuh Ryan dengan menembakinya. Namun Ryan seolah menjadi monster anti peluru yang tidak mempan ditembak. Tak lama kawanan anak-anak tadi kembali muncul dan menyeraki ketiganya seolah sedang menonton sirkus.
Spears sempat dilumpuhkan oleh Ryan, membuat keadaan semakin kacau. Ross dengan cepat mengambil alih pistol Spears dan menembaki Ryan. Setelah Spears bisa kembali bangun, ia segera menarik Ross untuk keluar dari ruangan itu. Mendadak seorang pria membuka pintu itu dari luar dan membantu Ross dan Spears kabur dari sana. Pria tersebut rupanya adalah pria misterius yang sempat Spears lihat sebelum mereka masuk ke gedung itu. Mereka segera memblokir pintu itu dengan bangku yang ada, lalu bergegas pergi dari sana. Spears dan Ross kemudian mengikuti jejak pria misterius tadi keluar dari gedung tersebut. Dari dalam gedung, terlihat seorang anak perempuan yang melihat Spears dan Ross pergi dari sana. Ia lalu kembali memasang kayu untuk mengganjal pintu gedung itu dan seolah memancing mangsa baru untuk datang. Setelah dirasa keadaan di luar aman, Kyung Sun dan William keluar dari tempat persembunyiannya melalui pintu belakang. Mereka keluar dengan hati-hati sambil memastikan kondisi di luar benar-benar aman. Kyung Sun dan William berniat untuk pergi ke arah timur. Namun belum sempat memulai perjalanannya, mereka terpaksa kembali masuk ke tempat persembunyiannya karena dua zombie berlari ke arah mereka. Keduanya kembali ke depan dan duduk bersama tiga orang yang lain yang merupakan penumpang dari mobil hitam. William duduk dan terlihat memaki keadaan mereka saat ini. Adegan berlanjut ke Lance yang kini sendirian di dalam gedung. Ia baru saja sadar dari pingsannya. Lance lalu memanggil-manggil Spears, namun tidak ada jawaban. Pintu yang ada di dekatnya itu masih terkunci, membuatnya harus mencari jalan keluar lain. Lance terlihat menaiki sebuah tangga, lalu masuk ke sebuah ruangan yang terlihat seperti perpustakaan. Karena bingung harus kemana, ia lalu duduk di sebuah sofa dan membaca sebuah buku yang ada di meja. Tak lama Lance kemudian mendengar suara gaduh yang membuatnya seketika gemetar. Namun ia tidak berhenti membaca buku yang ia pegang itu. Lance sangat ketakutan lalu turun dari sofa dan meringkuk di lantai sambil memegang erat bukunya. Suara gemuruh itu terus Lance dengar, bahkan semakin menjadi-jadi hingga akhirnya Lance bangkit dan bergegas keluar dari perpustakaan. Lance menemukan sebuah tangga menuju atap gedung. Di sana ia bisa sedikit tenang meskipun sendirian. Ia melihat sekeliling gedung dari atas sana dan pesawat-pesawat militer terlihat masih berlalu lalang di langit. Karena tidak ada tangga yang bisa ia gunakan untuk turun, Lance lalu nekat turun dari atap itu melalui pipa air yang ada di dekatnya. Tak berhenti di situ, Lance bahkan berani turun ke tanah dengan melompat begitu saja. Setelah berhasil sampai di tanah, Lance bergegas menuju gerbang keluar. Langkahnya terhenti saat ia melihat beberapa anak menembak seorang pria dari atap dan menjatuhkannya. Lance yang panik langsung berlari keluar dari sana menghindari kejaran zombie itu. Lance melihat sebuah pagar kayu dan langsung melompat untuk berlindung di balik pagar itu. Awalnya Lance mengira ia akan aman di sana, namun zombie itu malah menerobos pagar kayu itu begitu saja. Lance lalu berhasil keluar dari pintu depan rumah dan menutup pintu rumah tersebut, membuat zombie nampaknya sedikit terhambat. Lance terus berlari menjaga jarak dari zombie itu. Setelah beberapa saat ia mulai terengah-engah dan berhenti berlari. Tampaknya salah satu tangan Lance terluka, membuat Lance sedikit kesakitan. Lance lalu berhenti di persimpangan jalan, menyadari bahwa ia kini berlari seorang diri dan tidak tahu harus kemana. Lance sempat menemukan sebuah toko dan berusaha masuk ke dalamnya. Namun toko itu terkunci dari dalam. Lance berlari ke ruangan di seberang toko itu dan berusaha meminta bantuan. Namun tidak ada siapapun di dalamnya. Ia lalu kembali bergegas mencari tempat berlindung. Lance bahkan berteriak di tengah jalan berharap ada seorang yang mendengar dan mau menolongnya. Lance lalu berusaha membuka satu persatu pintu mobil yang ada di sekitar jalan itu. Hingga akhirnya ia menemukan satu mobil yang tidak terkunci. Setelah masuk ke dalam mobil tersebut, ia mencari kunci mobil di dalamnya. Beruntungnya tak butuh waktu lama untuk Lance menemukan kunci itu. Dengan tangan kanan yang terluka, ia hanya bisa menggunakan tangan kirinya saja.
Sayangnya mesin mobil itu sama sekali tidak menyala, membuat Lance kesal dan akhirnya keluar dari mobil. Lance kembali tersenyum setelah melihat seekor anjing berlari di depannya. Setidaknya anjing itu bisa menemaninya. Sayangnya saat Lance memanggil anjing itu, anjing tersebut terus berlari tanpa menghiraukan Lance. Lance yang sedih lalu kembali berjalan menuju sebuah minimarket di dekatnya. Dia sempat terkejut saat pintu minimarket itu otomatis terbuka. Setelah masuk, Lance lalu membawa troli untuk mengambil berbagai makanan dan minuman. Setelah puas mengambil makanan dan minuman yang Lance inginkan, ia membawa trolinya ke meja kasir. Ia kembali menyusuri rak minimarket untuk mencari barang-barang yang lain yang bisa dia butuhkan untuk kehidupannya. Lance terlihat mengambil pembuka kaleng dan gunting, lalu kembali berjalan menuju trolinya. Saat hendak kembali ke trolinya, ia mendengar suara zombie yang masuk ke minimarket itu. Lance segera bersembunyi di balik salah satu rak sambil mengintai zombie. Setelah dirasa aman, Lance pun bergegas menuju pintu keluar. Saat hendak keluar, zombie itu terlanjur melihatnya, membuat Lance sempat kejar-kejaran dengan zombie di dalam minimarket. Lance akhirnya keluar melalui pintu darurat, meskipun zombie itu terus tetap mengejarnya. Lance lalu berlari ke sebuah tanah yang lapang yang berisi bus sekolah. Di sana ia terus kucing-kucingan dengan zombie itu sebelum akhirnya Lance memutuskan untuk naik ke atap salah satu bus sekolah tersebut. Dengan badan yang gemetaran, Lance terus mengawasi zombie itu tidak bisa naik menyusulnya. Lance lalu memilih merebahkan dirinya di atas bus sambil memandangi langit. Beberapa saat kemudian, Lance memberanikan diri untuk melihat ke bawah, memastikan zombie itu sudah tidak menunggunya lagi. Setelah merasa kondisi cukup aman, Lance bangkit dan merangkak menuju bagian belakang bus. Dari atap, Lance melihat bahwa zombie itu masih menunggunya turun di sana. Dengan pelan-pelan, Lance kembali ke depan bus dan turun dengan hati-hati. Belum sempat menyentuh tanah, zombie itu sudah siap menangkapnya. Ia akhirnya kembali naik ke atas bus guna menyelamatkan diri. Tak lama zombie itu berhasil menyusul Lance ke atap. Zombie itu langsung menyergap Lance dan Lance langsung melompat ke samping. Lance masuk ke sebuah van. Ia bergegas ke arah pintu, namun zombie tadi sudah ada di sana menyambutnya. Lance kembali masuk dan keluar melalui jendela. Lance langsung berlari menghindar dari kejaran zombie tadi. Lance lalu masuk ke sebuah bangunan dan menutup pintunya dengan sebuah lemari. Lance yang masih ketakutan lalu menelusuri gedung itu dan melihat kaki zombie yang melewati gedung tersebut. Tak lama zombie itu kembali datang dan menggedor pintu gedung itu, membuat Lance kembali panik. Lance segera bersembunyi di balik sebuah mobil yang terparkir di sana. Lance melihat zombie yang berhasil masuk itu dari kaca spion mobil. Lance lalu masuk ke sebuah ruangan baru. Di sana ia mencari satu persatu pintu yang bisa ia buka. Lance akhirnya menemui jalan buntu saat ia mulai mendengar suara zombie yang semakin keras. Melihat sebuah kapak di dekatnya, Lance langsung mengambilnya untuk berjaga-jaga. Lance kembali keluar dari ruangan itu dengan kapaknya. Saat hendak melayangkan kapaknya ke zombie itu, kapak Lance tersangkut, membuat Lance terpaksa harus kembali berlari dari zombie tersebut. Ia melihat seorang yang hendak masuk ke mobil, lalu berteriak minta tolong kepadanya. Namun kelihatannya orang tersebut tidak menghiraukan Lance yang tengah dikejar zombie. Dengan sisa-sisa tenaganya, Lance merangkak untuk bersembunyi dari kejaran zombie itu. Lance tampaknya tidak punya tenaga lagi untuk berlari. Ia akhirnya berhenti dan bersembunyi di balik rak buku. Saat zombie itu hendak berjalan ke arah Lance, perhatian zombie itu teralihkan ke suara pintu masuk yang terbuka. Terdengar suara tembakan dari arah pintu masuk. Terlihat seorang pria menghabisi zombie yang dari tadi mengejarnya dan berhenti. Lance lalu keluar dari persembunyiannya dan menanyakan kondisi pria yang sudah menolongnya itu. Pria itu menjawab bahwa ia baik-baik saja, namun punggungnya sempat tergigit zombie tersebut. Untuk berjaga-jaga, Lance membawa keramik kecil yang ia pukulkan ke pria itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Lance memukul kepala pria asing itu dengan keramik yang ia bawa. Di restoran terlihat Manny dan Carmen, dua penumpang mobil hitam yang tengah duduk bersama sambil berbincang. Manny membuka gorden yang ada di sampingnya lalu mengajak Carmen berbincang. Manny menceritakan bahwa dia sama sekali tidak takut apapun. Manny lalu menceritakan pengalamannya saat menjadi korban bullying di sekolah. Saat itu Manny sangat ketakutan, hanya pasrah saja hingga akhirnya Manny menyadari bahwa si pembuli itu tidak akan berhenti. Manny akhirnya memutuskan untuk mulai melawannya dan berkelahi.
Mendadak, seorang zombie menggedor kaca jendela mereka karena gorden yang terbuka. Hal itu membuat William dan Kyung Sun ikut terkejut. William memaki Manny karena telah ceroboh membuka gordennya membuat zombie itu melihat mereka. Manny yang tersulut emosi seketika mengambil pisau di dekatnya dan menantang William untuk berkelahi. William pun bangun dan berniat meladeni Manny, namun Kyung Sun segera menahannya. Sama seperti Kyung Sun, Carmen juga menahan Manny agar tidak terjadi kegaduhan yang tak diinginkan. Mereka akhirnya kembali duduk, namun William tidak berhenti memaki Carmen dan Manny, yang mana harusnya William tidak mengizinkan mereka masuk bersama di restoran itu. Kyung Sun terus menenangkan William dengan bahasa Koreanya dan William meminta maaf karena emosinya telah menguasai dirinya. Tak lama pria lain dari mobil hitam bernama Phil masuk membawa kaleng makanan dari belakang. Phil nampaknya berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan William dan Kyung Sun di tengah situasi mereka yang sulit. William terus menyalahkan ketiga penumpang mobil hitam itu karena menurutnya mereka telah membunuh Barbara. Phil menjelaskan bahwa itu adalah ulah Marvin, teman mereka yang mengemudikan mobil hitam tersebut yang kini telah menjadi zombie di luar. William mengatakan bahwa hanya karena ia membukakan pintu untuk mereka, bukan berarti ia peduli dengan mereka bertiga. Phil mengatakan bahwa bagaimanapun perasaan William, mereka tetap harus mencari jalan keluar bersama, karena kini mereka menghadapi situasi sulit bersama-sama. Phil lalu mengajak William berbincang berdua di belakang sebagai sesama pria. Keduanya lalu berjalan beriringan menuju belakang. Sementara itu Kyung Sun diam-diam mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Di belakang, Phil mengatakan bahwa ia bahkan tidak mengenal Carmen dan Manny karena mereka hanya masuk ke mobil hitam itu bersama-sama. Phil mengatakan bahwa ia dan William harus memimpin di sana untuk mencari jalan keluar. Di sana keduanya lalu berkenalan. Keduanya lalu membicarakan kepercayaan terhadap orang-orang yang ada bersama mereka. Phil menanyakan apakah William benar-benar mengenal Kyung Sun dan mempercayainya. William mengatakan bahwa Kyung Sun adalah anak yang baik, bahkan bersedia melindunginya. Phil memberikan jawaban bahwa dalam situasi seperti itu, kepercayaan adalah segalanya. William lalu menanyakan apakah Phil dan timnya mempunyai senjata. Phil mengatakan bahwa mereka tidak punya senjata apapun. Ia lalu mendiskusikan hal lain, yaitu sebuah pos di dekat pusat kota. William menolaknya karena ia mengira akan sangat sulit untuk pergi dari sana. Phil mengatakan bahwa memang sulit untuk sampai ke sana. Oleh karenanya mereka tidak bisa membawa semua orang, di mana Phil hanya ingin membawa William saja. Beralih ke Kyung Sun yang tertarik untuk membuka sedikit gordennya. Mendadak seorang zombie langsung menggedor kaca jendela itu membuat Kyung Sun langsung pindah tempat duduk. Carmen lalu mengajaknya berbincang. Carmen menanyakan apakah Kyung Sun mengenal baik William, karena William harus waspada dengan Phil yang sama sekali tidak ia kenal. Carmen lalu menebak bahwa Kyung Sun tidak bisa naik ke truk evakuasi karena Kyung Sun tidak punya dokumen identitas. Carmen mengetahui hal itu karena ia juga bernasib sama dengan Kyung Sun. Carmen menjelaskan bahwa ia dan Manny berasal dari Arizona. Carmen dan Manny lalu menjelaskan pengalamannya melihat sekawan zombie di perjalanan yang menyerupai semut. Carmen dan Manny nampaknya berusaha membujuk Kyung Sun untuk ikut pergi bersamanya. Kyung Sun lalu mengatakan mengenai stadion tempat evakuasi. Manny menjelaskan bahwa untuk mencapai stadion itu mereka harus melewati pusat kota yang penuh dengan zombie. Hal itu akan menjadi hambatan mengingat mereka tidak memiliki senjata sama sekali. Carmen mengatakan bahwa ia dan Manny tahu kemana mereka harus pergi untuk mengakrabkan diri. Ketiganya lalu saling berkenalan. Tak lama Phil dan William kembali membaur bersama Kyung Sun, Manny, dan Carmen. 5 orang tersebut kembali dikejutkan dengan gedoran kaca jendela dari para zombie yang masih menunggu di tempat itu. Mereka sadar bahwa zombie-zombie itu tidak akan pergi dan akan tetap di sana karena mereka tidak akan mati. Phil mengatakan bahwa mereka tidak mati dan tidak hidup, melainkan hanya sebuah parasit yang akan terus mencari inang. Kyung Sun menjelaskan kepada mereka, semua dengan bahasa Koreanya, bahwa jumlah mereka akan terus bertambah mengingat setiap manusia yang mati akan kembali bangkit dan berubah menjadi zombie. William berusaha menangkap maksud Kyung Sun, lalu menjelaskan kepada Carmen, Phil, dan Manny. William menjelaskan bahwa ketiga zombie itu tadinya adalah manusia sebelum mereka tewas dalam kecelakaan lalu bangkit menjadi zombie.
Carmen lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan, karena mereka tidak bisa mencegah kematian seseorang. William pun tidak bisa berpikir sejauh itu. Ia hanya ingin kembali ke keluarganya saja saat itu. Kyung-sun lalu berjalan menuju dapur restoran itu. Di sana ia memasukkan makanan kaleng ke dalam sebuah karung kentang. Adegan beralih saat Bill, Carmen, dan Manny dan William sepakat untuk menghabisi 2 zombie yang ada di luar. Keempat orang itu lalu pergi ke belakang mencari benda yang bisa mereka gunakan sebagai senjata. Sambil mencari benda itu, mereka berdiskusi taktik yang akan mereka gunakan. Mereka sepakat untuk meminta Kyung-sun untuk menjadi pengalih perhatian, sementara mereka berempat akan pergi keluar. Setelah semuanya siap, Bill berusaha menjelaskan tugas Kyung-sun. Kyung-sun diminta untuk duduk di dekat jendela dan terus mengetuk kacanya. William lalu meyakinkan Kyung-sun bahwa mereka akan baik-baik saja dan segera pergi dari sana. Di tempat duduknya, Kyung-sun rupanya masih memegangi karung berisi makanan kaleng yang ia sembunyikan di bawah mejanya. Bill dan William akan keluar dari pintu, dengan sementara Manny dan Carmen akan keluar dari pintu belakang. Mereka lalu bergerak sesuai tugas masing-masing. Kyung-sun mulai membuka gorden jendela dan mengetuk-ketuk kencangnya, membuat kedua zombie itu datang ke rumah. Tak lama Carmen dan Manny beserta William dan Bill datang memukuli zombie itu. Dari balik kaca jendela, Kyung-sun memantau perkelahian melawan 2 zombie itu. Setelah melihat rekan-rekannya kewalahan, dengan cepat Kyung-sun berlari ke arah pintu belakang dan membukanya. William, Bill, Carmen, dan Manny berhasil masuk kembali ke dalam dengan selamat setelah gagal menghabisi 2 zombie di luar. Mereka semua duduk beristirahat kembali di restoran. Adegan berlanjut ke hutan, di mana Spear dan Ross masih berjalan dituntun oleh Orr, pria misterius yang telah menolong mereka. Ross mengalami halusinasi di mana ia melihat Anna berjalan di depan Orr. Ross menangis sambil memanggil-manggil anaknya. Spears dan Orr hanya bisa melihat Ross sambil terus berjalan. Kembali ke restoran, di mana Carmen memaki Bill yang bahkan tidak berani dekat dengan zombie itu. Ia ingin mereka keluar lagi dan menyerang zombie-zombie itu. Manny menolak ide Carmen, dan ketegangan pun kembali terjadi karena mereka semua kembali berdebat. Carmen lalu mengusulkan untuk berlomba lari saja, membuat William kembali terpancing emosinya. William bersedia meladeni Carmen jika Carmen memang menginginkan hal itu. Bill lalu menengahi mereka semua dan menjelaskan bahwa mereka hanya perlu memberikan apa yang zombie-zombie itu inginkan agar mereka bisa keluar dari sana. Manny lalu menanyakan kembali kepada Bill apakah mereka harus memberikan sekaling sup atau apa. Hal itu seketika ditertawakan oleh William, membuat Manny semakin panas. Bill dan Carmen segera menenangkan Manny. Bill menjelaskan bahwa mereka bisa memberikan zombie-zombie itu makanan ringan untuk mengalihkan perhatian sementara. Bill lalu mengajak Manny dan Carmen untuk berbincang di belakang, membuat William dan Kyung-sun curiga mengapa mereka tidak berbicara di sana saja. William berusaha menenangkan Kyung-sun dan menanyakan apakah mereka harus kabur saja dari sana. Tak lama Bill, Manny, dan Carmen kembali bergabung bersama mereka. Bill lalu memanggil William dan mengatakan bahwa rencana baru mereka akan menjadi sebuah keputusan yang sulit. Bill ingin William merelakan Kyung-sun untuk menjadi mangsa zombie-zombie itu. Tentu saja William tidak setuju dengan usul Bill. Bill membujuk William dengan mengatakan bahwa ia bisa membawa William ke stadion dan mencari keluarganya jika William mau mengorbankan Kyung-sun. Karena William tetap teguh pada pendiriannya mempertahankan Kyung-sun, William akhirnya meladeni Bill, Manny, dan Carmen untuk berkelahi. Kyung-sun segera ambil posisi membantu William dengan sekarung kaleng makanan yang sudah ia siapkan. Kyung-sun secara tidak sengaja melihat luka gores di lengan Bill dan memperingatkan mereka semua. William membantu menjelaskan kepada Manny dan Carmen bahwa Bill bisa saja terinfeksi, meskipun Bill mengatakan bahwa lukanya hanya luka gores biasa. Perdebatan pun terjadi di dalam restoran itu, hingga akhirnya Manny mendadak memukul kepala Bill. Kyung-sun melanjutkan serangan Manny dengan karung kalengnya. Bill akhirnya dikeroyok semua orang di sana. Setelah dirasa cukup, William segera membopong tubuh Bill keluar dari restoran dibantu oleh Manny dan Carmen. Kembali ke Spears, Ross, dan Orr yang masih terus berjalan. Spears mulai kehausan membuatnya lemas dan sempat terduduk di jalanan. Ross membantunya bangun dan meminta Spears untuk tidak meninggalkannya di sana. Orr lalu memanggil mereka berdua dan menunjukkan sesuatu.
Mereka melihat sebuah restoran menjadi harapan mereka untuk bisa makan dan minum. Mereka bergegas berjalan di sana meskipun sempat disambut oleh zombie. Ketiganya bersembunyi di balik mobil sambil memantau zombie-zombie yang mengitari restoran itu. Saat Spear tengah membidik salah satu zombie yang ada dekatnya, keluar William membawa pil dari dalam restoran. Kedua zombie itu langsung menggerumuni tubuh Bill, sementara Spear berusaha menembaki zombie itu. Harus segera datang membantu Spear, disusul oleh tim Kyung-sun yang keluar dari dalam restoran. Mereka semua bekerja sama membunuh zombie-zombie itu, sementara Ross hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Kawanan Ross dan William yang kini berjalan bersama keluar dari restoran itu untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Dibuka dengan dua orang yang sedang bermain catur di pos pusat kota, bernama Brong dan Governel. Brong menghentikan permainannya setelah mendengar sesuatu di bawah. Ia mengambil teropongnya dan melihat siapa yang datang. Rupanya itu adalah kawanan Spear dan William. Brong meminta Governel untuk melihatnya juga. Terlihat Spear membagi timnya menjadi dua. Manny dan Carmen membawa Ross sebagai umpan untuk bisa masuk ke pos pusat kota. Sementara Spear, William, Orr, dan Kyung-sun mengambil jalur lain untuk masuk. Dari monitor CCTV yang terlihat bahwa Manny dan Carmen menawarkan Ross sebagai umpan agar mereka bisa diizinkan masuk oleh penjaga pintu. Karena tergiur dengan kecantikan Ross, penjaga pintu itu akhirnya membukakan pintu untuk mereka. Ketiganya lalu diperiksa sebelum diizinkan masuk ke dalam. Saat memeriksa, terlihat penjaga itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Setelah pemeriksaan selesai, ketiganya dibawa masuk dan naik lift. Ross diminta untuk menunggu di sebuah ruangan. Di sana Ross melihat beberapa wanita yang salah satunya sedang melayani seorang pria. Ross hanya bisa duduk sambil menunggu giliran untuk bereaksi. Di ujung ruangan tersebut terlihat Lance yang terbaring lemah. Tak lama kemudian, penjaga bertubuh gendut kembali masuk menghampiri Ross. Lance melihat hal itu dan berusaha menghentikannya dengan sisa tenaganya. Adegan beralih di mana setelah penjaga itu mengunci Ross di sebuah ruangan, penjaga itu mengantar Manny dan Carmen ke ruangan lain. Penjaga itu mengatakan bahwa Slavi ingin bertemu dengan mereka berdua. Penjaga itu lalu meninggalkan keduanya di sana. Bukannya menemui Slavi, Carmen dan Manny pergi untuk menjemput Spear dan yang lain. Sepertinya rencana mereka kali ini benar-benar matang. Karena tanpa banyak bicara lagi, mereka segera memisahkan diri untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Manny, Kyung-sun, dan Spear pergi ke sebuah ruangan. Spear dengan mudah melumpuhkan seorang penjaga pintu dibantu Kyung-sun yang kemudian menusuknya. Manny kemudian beraksi dengan membuka pintu yang terkunci itu menggunakan peralatan seadanya. Tidak sulit baginya untuk bisa membobol pintu itu dan segera masuk. Di dalam mereka menemukan banyak senjata api yang memang menjadi tujuan mereka. Dengan cekatan, Kyung-sun, Spear, dan Manny mengambil semua senjata dan amunisi yang ada di sana. Setelah dirasa cukup, mereka bergegas pergi meninggalkan ruangan itu. Manny lalu membuka ventilasi udara dan berniat menggunakan celah itu untuk kabur dari gedung tersebut. Kyung-sun dan Manny merangkak keluar melalui ventilasi udara itu, sementara Spear melanjutkan perjalanannya sendiri. Di lain tempat, William dan Carmen pergi melancarkan aksinya. Di tengah perjalanan, mereka harus melintasi sebuah ruangan yang berisi orang-orang yang sedang menari menikmati musik. Ruangan tersebut seolah klub malam di dalam gedung besar tersebut. Dengan tetap tenang, Carmen dan William melewati kerumunan itu menuju ruangan pusat kendali gedung. Setelah mengantar William ke dalam ruangan listrik, Carmen pun pergi. William dengan bantuan korek gasnya berusaha mencari tuas untuk memadamkan seluruh listrik di gedung tersebut. Setelah beberapa saat mencari, William akhirnya berhasil menarik tuas itu. Saat William hendak keluar dari ruangan tersebut, William melihat kericuhan di mana terdengar suara baku tembak di luar, juga zombie yang berkeliaran. William kembali masuk dan menutup pintu ruangan itu demi melindungi dirinya. Karena terdesak, William pun bergegas mencari jalan keluar lain yang lebih aman. Adegan kembali memperlihatkan Ross yang hampir saja dilecehkan penjaga gendut tadi. Untungnya suara teriakan Lance berhasil mengecoh perhatian penjaga tersebut membuatnya berhenti. Saat penjaga itu hendak menghampiri Lance, seketika listrik padam karena aksi William tadi. Penjaga itu beranjak keluar untuk mengecek kondisi, sementara Ross segera membantu Lance untuk bangun dan pergi dari sana. Di koridor terlihat zombie-zombie sedang menyerang penjaga gendut yang keluar tadi, membuat Ross dan Lance bisa keluar tanpa kejaran zombie.
Sialnya, kawanan zombie itu benar-benar sudah mengepung setiap sudut gedung, membuat Rose akhirnya membawa Lance bersembunyi di sebuah ruangan sambil berusaha menyadarkan Lance. Setelah kondisi di luar lengah, Rose dan Lance kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju pintu keluar. Setelah melalui ketegangan yang ada, akhirnya Rose berhasil membawa Lance keluar. Lord yang sudah bersiaga di depan pintu keluar itu segera menutup akses pintu tersebut dan membakarnya. Kembali ke Spear yang tengah berjuang sendirian untuk membersihkan area. Dia berjalan menyusuri koridor dengan banyak pintu kaca yang dipenuhi zombie. Spear benar-benar tersudut setelah kawanan zombie mengejarnya di belakang. Ia menemui jalan buntu karena pintu keluar yang ada di hadapannya ternyata terkunci. Tidak kehilangan akal, Spear membobol pintu itu dengan pistolnya. Setelah berhasil keluar, Spear segera memblokir akses pintu tersebut dan segera berlari menjauh. Spear rupanya berlari ke ujung ventilasi udara yang digunakan Manny dan Kyung-sun keluar. Di sana Spear menemukan tas berisi senjata yang mereka telah ambil, namun Kyung-sun terdengar masih berteriak di dalam ventilasi tersebut. Adegan beralih memperlihatkan perjuangan Kyung-sun dan Manny yang merangkak melalui ventilasi udara demi bisa keluar. Kyung-sun merangkak di depan, sementara Manny di belakang sambil memberi arahan kepadanya. Mereka sempat terhenti karena terdengar kericuhan di bawah ventilasi tersebut. Namun bagaimanapun, mereka harus terus melanjutkan perjalanan agar bisa keluar. Mendadak serangan peluru menghujani mereka. Ketegangan nampak mulai datang saat Manny terkena tembakan. Kyung-sun terus memperhatikan Manny hingga akhirnya Manny berubah menjadi zombie dan mengejarnya. Di tengah sempitnya ventilasi tersebut, Kyung-sun harus terus mencari ujung ventilasi itu sambil menghindari serangan Manny. Kyung-sun akhirnya berhasil mencapai ujung ventilasi dan mengeluarkan tas senjata yang ia bawa. Namun sialnya Manny berhasil meraih kaki Kyung-sun. Kyung-sun berusaha melepaskan kakinya dari Manny hingga akhirnya Spear datang menembak Manny. Spear segera membantu Kyung-sun keluar dari sana dan segera berlari. Di luar rencana awal, rupanya Carmen kembali ke klub. Di sana Carmen menemui Slavi. Tepat saat lampu padam, Carmen mengeluarkan pisaunya dan menusuk Slavi. Dengan tetap tenang, Carmen pergi begitu saja meninggalkan ruangan itu. Sayangnya akibat ulah Carmen itu, Slavi yang mati dan menjadi zombie lalu menginfeksi semua orang yang ada di sana. Hal itu membuat gedung tersebut kini penuh dengan zombie, bahkan menghambat beberapa rekan Carmen yang masih ada di dalam. Kyung-sun dan Spear masih berlari menghindari kejaran zombie sambil membawa sekarung senjata. Mereka akhirnya masuk ke sebuah gedung lain dan bersembunyi di sana. Spear membongkar karung senjatanya diikuti Kyung-sun yang segera mencoba senjata baru itu. Tak lama mereka mendengar suara gaduh, membuat mereka segera bersiap dengan siapapun yang datang. Rupanya mereka adalah Rose, Lance, William, Carmen, dan Earl yang berhasil selamat dari kepungan zombie. Kyung-sun memeluk William, begitu juga Spear yang segera menanyakan kondisi Rose. Terlihat Carmen yang kebingungan mencari kekasihnya yaitu Manny. Belum sempat terjawab pertanyaan Carmen tentang Manny, kawanan zombie berhasil masuk ke gedung tersebut. Mereka pun langsung mengambil tempat untuk bersembunyi. Kawanan zombie itu terlihat melewati mereka begitu saja hingga akhirnya terdengar suara tembakan yang menyerang zombie-zombie itu. Spear yang memantau dari tempat sembunyiannya melihat rupanya ada beberapa tentara yang datang membersihkan area tersebut. Setelah kondisi aman, tentara itu meminta mereka untuk keluar dari persembunyian. Kedua tentara itu rupanya adalah Brong dan Governel. Spear sedikit terkejut melihat kedua tentara itu, karena tentara tersebut adalah dua tentara yang memborgol dan menahannya di episode pertama. Brong dan Governel menjelaskan bahwa mereka mengetahui rute aman melewati pinggir kota dan bisa membawa mereka menuju stadion. Mereka semua melanjutkan perjalanan dipimpin oleh Governel. Mereka masuk ke sebuah gedung lain dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Governel mengatakan bahwa tidak aman jika mereka terus melanjutkan perjalanan. Hal itu karena Angkatan Udara tengah melakukan pengeboman area untuk membersihkan zombie. Governel menyarankan Spears untuk beristirahat sementara waktu, yang akan mengambil shift jaga pertama di sana. Di sudut lain terlihat Carmen yang menangis setelah mengetahui Manny telah tewas dan menjadi zombie. Governel dan Brong menjelaskan kepada semua orang di sana bahwa evakuasi pertama di stadion akan dimulai 18 jam dari saat itu, dan setelahnya akan ada satu kali evakuasi setiap jam dalam 24 jam. Rose yang penasaran lalu bertanya kemana mereka akan dibawa.
Brown mengatakan bahwa semua kem evakuasi telah dipindah dari pusat kota. Ross kembali menanyakan apakah masih ada tempat aman untuk mereka bertahan hidup. Brown mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan itu, karena kota Denver yang pertama kali terinfeksi kini menjadi zona hitam setelah 72 jam. Governor menambahkan bahwa zona hitam adalah kota yang telah mati dan tidak ada lagi kehidupan di sana setelah diserang habis wabah zombie. Mereka lalu mendiskusikan kemana mereka harus pergi setelah banyak area berubah menjadi zona hitam. William sempat menyarankan untuk ke Houston, mengingat di sana ada adik dan sepupunya. Namun pergi ke sana pun bukan sebuah ide yang bagus. Brown juga mengatakan bahwa meskipun tidak ada yang berkuasa saat itu, militer masih bisa mengendalikan kekacauan yang ada. Governor lalu menanyakan di mana unit militer Spear. Dengan tetap tenang, Spear mengatakan bahwa unitnya tewas karena tidak ada peluang untuk hidup sementara dirinya berhasil selamat karena karunia Tuhan. Keadaan menjadi hening sebelum akhirnya Brown meminta mereka semua mematikan lampu dan beristirahat. Ia berjanji akan bergerak lagi setelah pengeboman telah selesai. Saat semua orang kini sudah terlelap dalam tidurnya, Ross mendengar suara membuatnya terbangun. Ia mendapati Spear tidak ada lagi di sana. Ross pun bangun bersiaga dengan pistolnya sambil berjalan mencari Spear. Ross sempat bertemu seorang zombie yang badannya terhimpit lemari yang jatuh ke lantai. Ross kembali melanjutkan perjalanannya mencari Spear hingga akhirnya ia menemukan Spear di lorong. Spear terlihat tengah digiring oleh Brown dan Governor. Mereka mengatakan bahwa Spear adalah orang yang berbahaya bagi tim, jadi keduanya akan mengamankannya ke tempat lain. Mereka lalu menjelaskan bahwa Spear bukan nama aslinya karena Spear adalah anggota regu mereka yang telah dibunuh oleh Julius, si kriminal itu. Julius berusaha meyakinkan Ross bahwa apa yang Brown dan Governor katakan bohong. Namun Ross segera menanyakan kepada Julius apakah Spear memang bukanlah namanya. Brown mengatakan bahwa ia dan Governor ingin membuktikan kepada Julius jika keadilan masih tetap ada di tengah kondisi yang kacau itu. Kedua militer itu juga mengatakan bahwa mereka akan mengirim regu lain untuk mengantar kawanan Ross menuju stadion. Julius meyakinkan bahwa Brown dan Governor berbohong, bahkan mereka tidak peduli dengan anak Ross, apalagi membawanya ke stadion. Akhirnya setelah terus berpikir, Ross akhirnya menembak mati Brown dan Governor. Ia lalu meminta Julius untuk segera mengambil senjata dan amunisi yang mereka bawa. Kembali ke ruang istirahat, tim Ross di mana Kyung-sun, William, Earl, dan Carmen tengah mempersiapkan senjata mereka untuk mencari Ross dan Spear yang hilang. Mendadak Ross dan Spear datang. Mereka menjelaskan bahwa kedua militer yang bersama mereka tidak selamat. Ross lalu meminta semuanya mempersiapkan senjata masing-masing karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Setelah keluar dari gedung itu, Earl terlihat bersiul seolah memanggil sesuatu. Tak lama datang seekor anjing yang sempat Lance lihat di episode sebelumnya. Rupanya anjing itu adalah anjing milik Earl. Earl memasangkan kalung ke leher anjing itu lalu pergi bersama anjingnya meninggalkan Ross dan yang lain. Ross mengajarkan rekannya untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali meskipun tanpa Earl. Ia nampaknya tahu betul kemana ia harus pergi untuk menuju stadion. Rupanya di luar sudah banyak tim lain yang berhasil bertahan hidup sama seperti tim Ross. Mereka semua membawa senjata masing-masing dan siap menembak zombie kapanpun zombie itu datang. Awalnya semua berjalan lancar di mana satu persatu zombie datang dan berhasil dilumpuhkan oleh tim Ross bersama para survivor lain. Namun keadaan tersebut berubah setelah zombie yang berdatangan mulai menyerang mereka. Ditambah lagi dengan Carmen yang kini berubah menjadi zombie. Semua orang yang masih hidup kini harus melarikan diri mencari tempat yang aman dari kejaran zombie-zombie itu. Tim Ross kini terpecah. Terlihat Spear bersama Kyung-sun dan Lance masih bergerak bersama melumpuhkan zombie-zombie yang hendak menyerang mereka. Lance terpisah setelah Lance dikejar oleh seorang zombie. Kini tinggal Kyung-sun dan Spear yang masih bersama. Tak lama pesawat militer kembali mengebom area itu. Spear membantu Kyung-sun bangun dan segera memapahnya pergi dari tempat itu. Di lain tempat, rupanya Ross bersama dengan William. Mereka bersama para survivor lain yang juga berjuang melumpuhkan zombie. Dengan kondisi kaki William yang terluka, terlihat William kesusahan mengikuti pergerakan Ross. Karena tidak mau menjadi beban, William meminta Ross untuk pergi lebih dulu tanpa menghiraukannya.
Di tengah pelariannya itu, bom yang dijatuhkan pesawat militer membuat William terjatuh lemas. Untungnya Ross masih berada di sekitarnya. Ia segera membangunkan William dan memapahnya untuk segera pergi dari sana. Adegan kembali memperlihatkan Lance yang masih berlari sendirian menghindari zombie. Di jalan, Lance menabrak seorang laki-laki yang membuat senapannya jatuh. Sialnya laki-laki itu mengambil senapan Lance, bahkan hampir menembak Lance. Zombie Kerman tiba-tiba datang dan menyerang pria tersebut. Melihat zombie yang semakin banyak, Lance pun segera berlari menjauhi kejaran zombie itu. Serangan bom dari pesawat militer menjatuhkannya. Untungnya Lance segera sadar dan kembali melarikan diri setelah melihat kawanan zombie yang berlari ke arahnya. Sementara itu, Spear dan Kyung Sun kini kembali bergabung dengan Ross dan William. Sementara Ross membantu William berjalan, Spear dan Kyung Sun mengamankan area itu. Adegan menegangkan terjadi saat seorang zombie menyerang Spear. Untungnya Spear dengan sigap mengeluarkan pistolnya dan menembak kepala zombie itu. Karena kawanan zombie yang datang semakin banyak, sementara amunisi mereka terbatas, mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya kembali. Spear berada di belakang untuk mengamankan jalan, sambil sesekali menembaki zombie-zombie itu. Di tengah jalan, kondisi William semakin parah, di mana kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Dengan berat hati, akhirnya Ross menembak kepala William dan meninggalkannya. Setelah perjuangan yang melelahkan, mereka bertiga kini berhasil masuk ke stadion tempat tujuan mereka. Di dalam terlihat sangat sepi, hanya ada mereka bertiga. Ketiganya pun turun ke lapangan dan mendadak terlihat seorang pria gendut menodongkan senapan dari kejauhan. Mereka bertiga segera bersiaga dengan menodongkan senjata mereka itu. Menyadari bahwa tiga orang tersebut bukan ancaman, pria asing itu menurunkan senapannya dan tak lama muncul seorang gadis yang turun ke lapangan. Ross pun tersenyum melihat anaknya masih hidup dan berlari menghampirinya. Kini mereka harus bertahan hidup di tengah wabah zombie yang sudah menyebar di seluruh dunia. Terlihat Lance yang tergesa-gesa mengambil bahan bakar dari sebuah mobil yang terparkir di jalanan. Ia sambil terus mengawasi zombie yang ada di ujung jalan, khawatir zombie itu akan melihatnya dan langsung mengejarnya. Setelah mendapat bahan bakar yang ia butuhkan, ia segera mengisikannya ke dalam tangki mobil. Belum habis bahan bakar itu, ia isikan. Zombie yang ia khawatirkan kini berlari ke arahnya. Lance segera masuk ke mobil dan mengemudikannya. Belum jauh ia pergi, seorang wanita dengan perut buncitnya menghadangnya. Wanita itu meminta Lance memberinya tumpangan, karena ia ingin menyelamatkan anak dalam kandungannya. Karena tidak tega, Lance akhirnya membukakan pintu untuk wanita tersebut. Sialnya setelah wanita itu masuk, wanita itu memeluk Lance sambil membuka kunci pintu mobil Lance. Seorang pria bernama Luke lalu membuka pintu itu dan menembak Lance. Setelah mengeluarkan Lance dari mobil, Luke mengambil alih kemudi mobilnya. Sayangnya, mereka kemudian terjebak setelah menabrak mobil lain. Keduanya terpaksa harus turun dan kini harus dikejar Lance yang sudah berubah menjadi zombie. Di tengah pelariannya, wanita itu mengeluarkan boneka penyu yang ia gunakan untuk menyumpal perutnya, membuat seolah ia tengah hamil. Lance sempat berhasil melumpuhkan Luke sebelum akhirnya Luke mengambil batu dan memukul kepalanya. Lance terus mengejar Luke hingga masuk ke dalam sebuah bengkel. Setelah beberapa saat kucing-kucingan di dalam bengkel, Luke kini keluar dan masuk ke sebuah mobil. Lance rupanya berhasil meraih sisi belakang mobil. Lance lalu memanjat ke atap mobil sebelum akhirnya berhasil meraih tangan Luke. Luke berusaha menjatuhkan zombie Lance dengan membanting setirnya ke kanan dan ke kiri. Lance akhirnya terpental jauh setelah Luke menabrakkan mobilnya ke sebuah mobil polisi yang melintang di tengah jalan. Lance lalu kembali berlari untuk mencari mangsa. Adegan beralih 4 bulan setelahnya, di mana kini musim salju telah tiba. Terlihat seorang pria yang berjalan sendirian dikejar zombie. Di tengah jalanan bersalju yang membuatnya agak susah berjalan, pria itu harus terus berusaha menyelamatkan dirinya. Pria itu sempat terjatuh dan hampir putus asa sebelum akhirnya ia melihat rumah besar di ujung sana. Ia pun kembali bangkit dan berusaha mendekat ke rumah tadi. Kakinya sempat ditangkap zombie yang kemudian tersangkut di pagar kawat. Dari dalam rumah, sebuah peluru menyasar kepala zombie itu.
Pria asing itu kemudian berterima kasih kepada siapapun yang telah menembak zombie itu dari dalam rumah. Namun setelahnya ia pun ditembak juga. Adegan berlanjut memperlihatkan dua orang pria yang tengah bergula di tengah salju. Tak hanya dua pria itu, rupanya di sana ada dua sekelompok yang tengah beradu tembak. Pergulatan dua pria tadi semakin panas saat salah satu dari mereka mengambil pisau dan menusuknya berkali-kali di perut lawan, membuat pria itu seketika terjatuh lemas. Saat pria yang satunya lagi ingin menghabisi lawannya, seorang wanita dengan jaket orange datang menembak pria tersebut. Tentu saja kedua pria tersebut kini tewas dan berubah menjadi zombie. Wanita bernama Sophie tersebut hampir saja digigit zombie itu jika ia tidak segera menembak kepala pria tadi. Setelah menyingkirkan mayat zombie itu, Sophie langsung mengisi kembali pistolnya sambil berlindung. Adegan tembak menembak itu seketika berhenti setelah sebuah pesawat militer melintas di atas mereka. Terlihat dari daerah lawan, beberapa dari mereka kabur menggunakan jet ski dan truk hitam. Setelah ketegangan itu berakhir, Sophie dan teman-temannya menghampiri pria bernama Mark yang terikat di sebuah pohon. Mark yang penuh luka itu lalu meminta air kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa Mark akan mendapatkan air setelah Mark menceritakan apa yang ia ketahui tentang pesawat yang ia lihat. Mereka menanyakan kemana pesawat itu pergi. Mark sempat mengatakan mengenai rumah tempat ia dan keluarganya tinggal di tengah salju itu. Salah satu dari mereka hendak memberikan minum. Mark dengan cepat berubah menjadi zombie. Seketika, Sophie dan yang lain bergegas menjauhi Mark. Untungnya tali yang mengikat Mark membuat Mark tidak bisa berlari mengejar mereka. Adegan berlanjut memperlihatkan Ray, Nazeri, dan kawanannya yang tengah menyandra Kyung Sun di tengah salju. Rupanya Mark pun menjadi sandranya di sana. Ray meminta Kyung Sun melihat kondisi Mark yang sudah ia ikat di pohon sembari menjelaskan bahwa begitulah kondisi mereka saat itu. Ray lalu memberikan sedikit air minum kepada Mark. Sebelum Ray lalu bertanya kepada Mark, Mark pun menjelaskan bahwa ia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang mereka temukan. Ia datang ke sana untuk mengambil persediaan yang dibawa sebuah pesawat. Ray lalu menanyakan alat komunikasi milik Mark yang ia temukan. Ray berpikir bahwa Mark bisa berkomunikasi dengan orang di pesawat itu dengan alat tersebut. Belum mendapatkan jawaban, mendadak kawanan Ray diserang oleh kawanan Sophie. Rupanya hal itu adalah awal terjadinya adegan tembak-menembak antara kawanan Sophie dan kawanan Ray tadi. Kyung Sun yang juga diikat di sebuah pohon berusaha melindungi dirinya sendiri dari serbuan peluru, juga manusia-manusia yang kini berubah menjadi zombie. Ray lalu melepaskan ikatan Kyung Sun dan membawanya pergi. Sementara itu, Mark yang sempat tertembak ditinggal begitu saja oleh Ray dan kawan-kawannya. Pesawat yang lewat di atas mereka membuat mereka memiliki kesempatan untuk kabur dari sana. Mereka membawa jet ski dan truk hitam untuk melarikan diri dari kawanan Sophie. Di tengah perjalanan, truk hitam yang dibawa oleh beberapa tim Ray harus mogok setelah menabrak gundukan salju yang tebal. Sementara itu, jet ski yang dikendarai Ray yang juga membawa Kyung Sun nampaknya berhasil sampai di rumah Mark. Belum sempat masuk ke pekarangan rumah, mereka semua terlempar jatuh setelah mendapat tembakan dari dalam rumah tersebut. Adegan berlanjut ke Freddy yang kini sedang berada di atas pohon. Setelah sebuah pesawat melintasinya, ia melihat keadaan di bawah. Melihat keadaan aman, Freddy berniat turun dari pohon. Mendadak zombie datang hendak meraih kakinya. Tak lama zombie itu pergi meninggalkan Freddy, membuat Freddy akhirnya bisa turun dengan aman. Freddy kembali mengambil kayu bakar yang berserakan di bawah dan segera berlari ke rumah. Ia menggedor pintu dan meminta dibukakan pintu karena ia telah mendapatkan kayu bakarnya. Setelah pintu terbuka, sebuah senapan panjang menodong wajah Freddy. Freddy memohon agar ia diizinkan masuk karena ia sangat kedinginan dan takut karena dikejar zombie. Melihat zombie yang berlari ke arah rumah itu, si penodong pun akhirnya mengizinkannya. Rupanya penodong senapan itu adalah Rose. Rose mengatakan kepada Freddy yang masih di belakang pintu bahwa Freddy sepertinya tidak bisa tinggal lagi di sana. Freddy bertanya mengapa ia tidak bisa tinggal, karena ia juga tidak bisa keluar atau dia akan mati. Freddy memohon kepada Rose dan mengatakan bahwa ia akan membantunya. Rose lalu menjawab bahwa mereka semua telah mati. Rose tetap mengatakan bahwa Freddy sebaiknya pergi dari sana.
Freddy meyakinkan Rose bahwa ia bisa membantunya dan apapun yang sudah berakhir akan ia biarkan. Rose akhirnya meminta Freddy untuk membuang mayat-mayat di rumah itu. Sambil terus menodongkan senapannya, Rose mengawal Freddy yang kini dipersilakan masuk ke dalam. Freddy meletakkan kayu yang ia dapat di perapian untuk membuat api penghangat. Freddy nampaknya masih terkejut dengan apa yang ia lihat. Mayat-mayat berserakan di lantai rumah itu akibat Rose dan Anna. Rose lalu berusaha menjelaskan kepada Freddy bahwa ia dan anaknya terpaksa membunuh semua orang di sana karena keadaan berubah menjadi kacau setelah Mark tidak juga kembali ke rumah. Rose dan Anna bahkan mengancam akan meledakkan kepala Freddy jika Freddy menentang mereka. Dengan berbagai tekanan itu, akhirnya Freddy diminta mengeluarkan mayat-mayat yang ada dalam rumah itu. Anna dan Rose kembali memantau kondisi sekitar rumah dari jendela. Mendadak Rose pergi menuju pintu dan membidik seseorang. Rupanya ada seorang pria yang mendekat ke arah rumah mereka membawa seorang zombie. Pria itu adalah pria yang ada di awal episode ini. Jadi Rose lah yang menembak pria itu bersama dengan zombie yang mengikuti pria tersebut. Adegan berlanjut ke Spear yang kini sendirian di hutan. Setelah kembali sadar, Spear segera membuka bajunya dan mengecek luka tembak di perutnya. Sambil menahan rasa sakit yang dideritanya, Spear berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan. Meskipun harus berjalan sendirian, Spear dituntut harus tetap bergegas demi menyelamatkan dirinya. Kembali lagi ke Luke yang baru sadar setelah kecelakaan yang menimpanya. Luke keluar dari mobil dan berusaha mencari tempat yang aman untuk berlindung. Ia yang tengah berhenti lalu mendengar suara pintu tertutup. Luke pun segera menghampiri pintu tersebut dan memohon agar ia bisa diizinkan masuk. Luke mengatakan bahwa ia terluka dan ia tidak bersenjata. Luke hanya ingin masuk sebentar, namun suara wanita dari dalam pintu itu malah mengusirnya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan Luke. Setelah tidak berhasil membujuk wanita di rumah itu, Luke malah memaki-maki wanita tersebut. Luke akhirnya pergi dari sana dan mulai membuka pintu mobil-mobil yang berserakan di jalanan. Luke akhirnya berhasil masuk ke sebuah mobil polisi. Ia bersyukur karena mobil itu ternyata masih menyala. Tak sampai di situ, ia juga mendapat sebuah pistol yang masih bisa ia pakai. Saat tengah bersiap, mendadak zombie Lance kembali datang dan memecah kaca jendela mobilnya. Diperlihatkan Ray yang masih berada di rumahnya. Ia tengah mempersiapkan peralatan yang hendak ia bawa keluar. Ray sempat turun dan melihat beberapa zombie sedang memakan manusia di lantai bawah. Mendadak zombie-zombie itu melihat Ray, membuat dirinya seketika bergegas kembali ke ruangannya di atas. Di sana Ray kembali mempersiapkan dirinya untuk segera keluar. Ia memakai jaket merahnya dan sebuah rompi sebelum akhirnya keluar dari rumah itu. Adegan beralih ke sebuah minimarket di mana dua orang pria tengah mengumpulkan makanan dari sana. Mereka menghentikan aktivitasnya saat seorang gadis mengetuk pintu minimarket meminta tolong. Gadis itu adalah Anna. Anna memohon agar diizinkan masuk. Salah satu dari pria itu mengizinkannya masuk karena berpikir Anna hanya seorang gadis kecil. Setelah Anna masuk, pria itu memberikannya sebotol minum. Anna lalu meletakkan botol minum itu di rak lalu bergegas ke arah pintu belakang minimarket tersebut. Rupanya Anna tidak sendirian. Ia membukakan pintu belakang agar Rose, Kyung-sun, dan Julius bisa masuk ke dalam. Setelah formasi lengkap, mereka lalu mengusir dua pria tadi dari minimarket itu. Mereka lalu segera mengambil barang yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Anna terlihat mengambil dan memakai sebuah kacamata. Ia lalu mengambil sebuah pistol mainan sebelum akhirnya Rose mengajaknya pergi dari sana. Setelah selesai menjara, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya, mereka sempat menemukan sebuah mobil yang berisi mayat. Mereka meluangkan waktu untuk menggeledah mobil itu. Kyung-sun yang melihat seorang pria tidak berdaya di dalam sebuah bangunan lalu masuk dan memberikan sebotol minuman. Setelah pria itu berterima kasih, Kyung-sun pergi meninggalkannya. Di luar, mereka berempat melihat sebuah pesawat yang melintasi mereka. Mereka sempat terdiam melihat pesawat itu sebelum akhirnya harus kembali bersiaga karena terdengar suara teriakan zombie dan suara tembakan. Julius, Rose, Anna, dan Kyung-sun harus melarikan diri setelah melihat sebuah truk hitam datang ke arah mereka. Rose dan Anna terpisah dengan Kyung-sun dan Julius. Mereka berpencar mencari tempat persembunyian yang aman.
Julius dan Kyung-sun masuk ke sebuah bangunan. Orang-orang dari truk hitam itu dengan segera menyusul keduanya masuk ke bangunan itu dan mencari keberadaan Kyung-sun dan Julius. Ketegangan benar-benar dirasakan oleh Kyung-sun dan Julius sebelum akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari bangunan itu. Sialnya mereka masih terus dikejar oleh kawanan tadi. Tak hanya Kyung-sun dan Julius, Rose dan Anna pun hampir saja tertangkap oleh salah satu dari kawanan asing itu. Beruntungnya suara tembakan di luar berhasil membuat pria itu keluar dan menciptakan peluang untuk Rose dan Anna kabur dari sana. Keduanya lalu bertemu Kyung-sun dan langsung berlari menjauh. Mereka lalu menemukan Julius yang tertembak di dekat jurang. Kyung-sun berusaha membantu Julius, namun Rose mengatakan bahwa Julius hanya akan memperlambat pergerakan mereka. Rose dan Anna akhirnya memilih pergi lebih dulu meninggalkan Kyung-sun dan Julius. Tak lama truk hitam itu kembali datang, membuat Kyung-sun terpaksa menjatuhkan Julius ke jurang demi menyelamatkan Julius. Kyung-sun akhirnya menyerahkan dirinya ke kawanan asing itu. Setelah senapannya diambil dan Kyung-sun digeledah, Ray turun menanyakan kemana teman-teman Kyung-sun pergi. Jelas saja Kyung-sun tidak memberitahukannya kepada Ray. Kyung-sun akhirnya dibekuk dan dibawa oleh kawanan itu. Kejadian inilah awal mula Kyung-sun disandra oleh kawanan Ray dan berpisah dengan tim. Dari sini juga Rose dan Anna melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Adegan beralih kedua orang pria yang mengendarai sebuah mobil membawa persediaan mereka. Mereka nampaknya sengaja menuju sebuah tempat. Namun sampainya di sana mereka merasa janggal dan hendak putar balik. Sayangnya seorang pria bernama Mans datang memukuli sopir mobil itu. Ia lalu memaksa kedua pria itu keluar dari mobil. Tak lama teman-teman Mans datang menjarah barang-barang yang dibawa dalam mobil tersebut. Saat tengah mengumpulkan persediaan, seorang wanita bernama Swabi datang menghampirinya. Ia mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengannya. Mans mengizinkan Swabi bergabung dengannya, namun Mans meminta Swabi agar tidak macam-macam. Setelah mendapatkan izin, Swabi lalu bergabung dengan yang lain di atas mobil untuk mencari persediaan yang dibutuhkan. Beralih ke seorang pria yang sedang masuk ke sebuah mobil dan mencari persediaan. Ia membongkar isi mobil dan memasukkan barang-barang yang ia perlukan ke dalam tas yang ia bawa. Setelah selesai, ia pun keluar dan melanjutkan perjalanan kembali. Rupanya pria itu kembali ke mobilnya dan menemui sahabatnya di dalam sana. Nampaknya sahabatnya itu sedang tidak baik-baik saja. Dengan sabar, pria itu membantu sahabatnya untuk beristirahat. Ia juga menyalakan api sebagai penghangat dan merawat luka di kaki sahabatnya itu. Setelah sahabatnya itu tidur, pria itu pun duduk di dekatnya dan memejamkan matanya. Namun mendadak sahabatnya yang ia kira tidur kini berubah menjadi zombie yang ganas. Ia yang kaget langsung keluar dari sana dan berlari menjauh. Pria inilah yang Rose tembak dari kejauhan di episode sebelumnya saat berusaha masuk ke pekarangan rumah. Adegan berlanjut ke Julius yang masih berjalan seorang diri di tengah salju. Dengan luka tembak yang masih belum diobati, Julius sempat duduk sejenak beristirahat. Ia lalu melihat seorang berjalan ke arahnya dari kejauhan. Julius pun kembali bangkit dan melanjutkan perjalanannya berusaha menjauh dari seorang tersebut. Di ujung jalan saat tengah berhenti sejenak, ia terpeleset dan jatuh terguling ke bawah. Untungnya Julius masih baik-baik saja. Ia segera bangkit setelah menyadari bahwa ia jatuh di samping sebuah mayat. Julius lalu kembali berjalan melewati ladang mayat itu. Karena merasa kedinginan dan tidak memakai sarung tangan, Julius lalu mengambil sepasang sarung tangan dari seorang zombie yang tergeletak di bawah. Adegan berlanjut ke Rose dan Anna yang masih berjalan. Mereka tampak senang melihat sebuah rumah besar di tengah salju. Saat hendak berjalan menuju rumah itu, mereka harus mengambil jalan lain karena dihadang oleh seorang zombie. Mereka bersembunyi di bawah jembatan menunggu zombie itu pergi. Setelah kondisi aman, mereka segera berlari ke dalam rumah itu. Rose sempat berniat menembak zombie itu, namun tidak jadi karena zombie itu terus saja bergerak ke sana kemari. Mereka akhirnya segera berlari menuju pintu rumah. Ternyata rumah itu terkunci, membuat Anna panik dan terus menggedor pintu itu berharap ada orang yang membukakan pintunya. Sementara itu Rose bersiap menembak zombie itu jika mendadak menyerang mereka. Untungnya mereka diizinkan masuk ke dalam rumah itu. Di dalam Rose dan Anna bertemu dengan Mark, Freddy, Rhonda, Sonny dan seorang ibu dan seorang nenek. Dibuka dengan keadaan rumah yang ramai berisi Rhonda dan suaminya yang bernama Mark, seorang nenek, seorang ibu, serta dua anaknya Sonny dan Freddy.
Ibu tersebut tengah bercerita mengenai kedua anaknya di masa lalu sambil sesekali menggaruk lehernya yang gatal. Mendadak seorang terdengar berteriak dan menggedor pintu rumah mereka. Mereka semua lalu berlari ke arah pintu melihat siapa yang datang. Rupanya yang datang adalah Rose dan Anna yang hampir saja diserang zombie. Rose lalu berterima kasih setelah diizinkan masuk ke sana. Mereka disambut dengan hangat, bahkan dipersilakan untuk menghangatkan badan bersama di perapian. Setelah masuk, Rose dan Anna melepas barang-barang bawaan mereka dan duduk di depan perapian. Penghuni rumah lalu bertanya dari mana dan hendak kemana mereka pergi. Rose mengatakan bahwa ia datang dari kota dan hendak menuju utara. Rupanya orang-orang di rumah itu pun memiliki rencana yang sama dengan Rose, yaitu pergi ke utara. Seorang ibu yang tengah menderita ruam di kulitnya lalu menanyakan kepada dua pendatang baru itu, apakah mereka membawa krim gatal. Rose mengatakan bahwa ia tidak membawa krim gatal yang dimaksud. Akhirnya Freddy pergi mencari krim gatal yang ibunya butuhkan dengan menggeledah seisi rumah. Setelah kepergian Freddy, Sonny mengatakan bahwa orang-orang yang ada di luar tidak akan berhenti mengetuk pintu rumah mereka, karena siapapun yang berada di luar tidak akan bisa selamat. Sonny dan keluarganya pun tidak akan selamat jika ia tidak mengizinkan mereka masuk. Mark membenarkan Rhonda dan mengatakan bahwa kini semua orang berada di dalam rumah diselimuti kehangatan. Freddy kemudian kembali dan mengabarkan bahwa ia tidak bisa menemukan krim gatal di rumah itu. Ibu Freddy lalu bertanya kepada Mark dan Rhonda kapan mereka akan kembali berbicara dengan kenalannya dari pesawat. Ibu Freddy terus menanyakan rencana Mark dan Rhonda untuk kembali menghubungi kenalan mereka agar segera mendapatkan persediaan darurat. Freddy lalu berusaha menjelaskan kepada Rose dan Anna yang baru datang bahwa Mark dan Rhonda memiliki radio yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang di pesawat. Rose lalu bertanya kapan pesawat selanjutnya akan datang, dan Rhonda mengatakan bahwa ia tidak yakin hal itu. Ibu Freddy langsung menyindirnya bahwa itu adalah hal yang aneh, karena Rhonda terus mengatakan ia tidak yakin. Sonny nampaknya sangat ingin segera pergi mengambil peti persediaan dari pesawat itu. Sementara Mark dan Rhonda tidak bisa memastikan kapan pesawat itu akan kembali datang membawa persediaan darurat. Lagi pula hari-hari akan segera gelap dan salju akan semakin tebal. Rose lalu menanyakan apakah Mark memiliki kendaraan di sana dan Mark mengiyakan pertanyaan itu. Ibu Freddy lalu melihat posisi matahari dan mengatakan bahwa Mark masih punya waktu 2 jam sebelum hari menjadi gelap. Namun Rhonda menyarankan agar tinggal semalam dulu dan mengambil persediaan itu esok hari. Mark ingin bisa pergi saat itu juga dan membawa pulang persediaan sebisanya. Saat dia hendak pergi, Sonny menghentikannya dan mengatakan bahwa Mark terlihat sangat aneh. Ketegangan sempat terjadi sebelum Anna lalu memecahkan keheningan dengan bertanya lokasi toilet. Setelah dibantu di mana letak toiletnya, Anna membawa serta senapannya dan bergegas. Rose berniat menemaninya, namun Anna mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Anna lalu menaiki tangga sendirian mencari kamar mandi di lantai atas. Setelah masuk ke kamar mandi, Sin memperlihatkan bahwa ada seorang pria yang menyusup masuk ke rumah itu. Setelah selesai, Anna pun kembali turun. Di bawah, perdebatan masih saja terjadi karena ibu Freddy tidak mengizinkan salah satu dari anaknya membantu Mark keluar mengambil persediaan. Rhonda nampaknya tidak terima karena persediaan itu nantinya juga digunakan bersama. Bahkan ibu Freddy yang sangat ingin Mark keluar saat itu juga mengambil persediaan. Sonny lalu menghampiri Rose dan Anna yang sedang bermain kartu di sudut ruangan lain. Sonny mengatakan bahwa salah satu dari mereka seharusnya pergi membantu Mark. Rose dengan santai mengatakan bahwa ia dan anaknya ingin tetap berada di dalam rumah. Mark yang kesal lalu mengatakan kepada Sonny bahwa penumpang hanya akan memperlambat perjalanannya. Freddy lalu menghampiri Rose dan Anna meminta izin untuk bergabung bersama mereka bermain kartu. Sayangnya Freddy nampaknya tidak paham dengan permainan kartu yang Rose dan Anna mainkan. Sin lalu memperlihatkan Mark yang sudah siap berangkat dibantu oleh Rhonda. Si nenek melihat kondisi di luar dan mengatakan bahwa di luar sudah aman. Diantarkan oleh Rhonda, Mark pun berangkat dari rumah itu. Mark dengan penuh hati-hati bergegas menuju garasi untuk mengambil jet ski-nya. Setelah jet ski-nya siap, Mark pun mengeluarkannya dan pergi dari sana meninggalkan seorang zombie. Malam harinya, Rose dan Anna rupanya masih bermain kartu di sudut ruangan tadi. Sementara itu, si nenek dan Rhonda tengah merajut sweater.
Ketegangan sempat terjadi saat mendadak si nenek bangun dari duduknya dan Sonny menodongkan senapannya. Sonny memastikan bahwa nenek itu bersedia membagi makan malamnya juga dengan mereka. Nenek itu lalu membagikan makanan kepada semua orang termasuk Rose dan Anna. Melihat jatah makanan Rose dan Anna yang lebih banyak, Ibu Freddy tidak terima. Si nenek lalu memberikan makanan lagi kepada Ibu Freddy. Rhonda mengatakan bahwa mereka akan punya makanan lebih banyak setelah Mark kembali. Sayangnya Mark masih juga belum kembali. Rhonda berpikir positif bahwa hari yang sudah gelap akan memperlambat perjalanan mereka. Namun Ibu Freddy yang menyebalkan mengatakan bahwa Mark mungkin tidak akan kembali lagi. Sonny lalu menanyakan apakah Mark memiliki pasukan lain yang akan datang dan mengusir keluarganya keluar dari rumah itu. Rhonda menjawab bahwa mereka hanya bertiga dan Mark pasti akan segera kembali membawa persediaan. Tak lama mendengar suara pesawat, Sonny lalu memaksa Rhonda untuk menghubungi pilot pesawat itu dengan radionya. Namun Rhonda mengatakan bahwa aturannya adalah pilot itu yang akan menghubunginya, bukan Rhonda yang harus menghubunginya. Sonny tetap saja meminta Rhonda untuk melanggar aturan dan segera menghubungi pesawat itu. Karena kesal ditodong senapan, akhirnya Rhonda pun memenuhi permintaan Sonny. Dikawal oleh Freddy, Rhonda lalu naik ke atas ke ruang radionya. Sebelum masuk, Rhonda meninggalkan kapaknya di depan pintu. Rhonda segera menghubungi pilot pesawat itu meskipun tidak ada respon. Freddy lalu meminta Rhonda untuk menunggu sebentar dan mencoba lagi nanti. Sambil menunggu, Rhonda dan Freddy berbincang. Rhonda membicarakan sikap adik Freddy yaitu Sonny yang sangat menyebalkan. Freddy mengakui hal itu. Rhonda lalu menanyakan bagaimana ibunya bisa menderita ruam. Di tengah obrolan itu, mendadak Sonny datang dan meminta Rhonda kembali mencoba menggunakan radionya. Karena masih tidak ada respon, Sonny lalu mengajak Rhonda dan Freddy keluar dari sana. Saat keluar, Rhonda kehilangan kapaknya yang dia tinggalkan di depan pintu sebelumnya. Di akhir episode ini diperlihatkan bahwa kapak Rhonda diambil oleh pria penyusup bernama Bond yang sebelumnya muncul saat Anna pergi kamar mandi. Karena tidak mau peduli dengan Rhonda, Sonny tetap mengajak Rhonda turun ke bawah. Sesampainya di bawah, Ibu Freddy lalu meminta salah satu dari mereka keluar mencari kayu bakar. Bukannya menyuruh salah satu anaknya, Ibu Freddy malah meminta Anna keluar. Hal itu tentu saja langsung disangka oleh Rose. Rose mengatakan bahwa wanita itu seharusnya memerintahkan salah satu dari dua anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Akhirnya Ibu Freddy pun meminta Freddy keluar mengambil kayu itu. Meskipun Freddy sempat menolak karena itu adalah giliran Sonny, namun Freddy tetap harus pergi. Setelah bersiap dengan jaket dan sarung tangannya, Freddy pun bergegas keluar. Ia berhasil sampai di garasi dan segera mengambil kayu-kayu yang ia butuhkan. Sayangnya saat ia hendak kembali ke rumah, ia terjatuh dan kayu-kayunya berserakan. Karena mendengar suara teriakan zombie, ia tidak lagi peduli dengan kayu bakarnya. Ia segera kembali ke rumah dan meminta dibukakan pintu. Namun Sonny adiknya tidak mengizinkan Freddy masuk jika tidak membawa kayu bakar itu. Freddy akhirnya kembali ke jalan dan mengambil kayu yang tadi jatuh. Sial bagi Freddy karena seorang zombie kini datang mengejarnya. Freddy akhirnya berlari menuju sebuah pohon dan segera memanjat ke atas. Freddy meninggalkan kayu dan senternya begitu saja di bawah. Adegan itu menjadi awal mula bagaimana Freddy bisa berada di luar rumah. Di dalam rumah, Sonny terus memaki satu persatu orang di sana. Ia menuduh Rose dan Anna yang telah mengambil kapak milik Rhonda. Ia juga memaki Mark yang tidak juga kembali pulang. Sonny bahkan memaki kakaknya yang juga tidak datang membawa kayu bakar. Sonny yang emosi itu lalu meminta Rhonda kembali memeriksa radionya. Sonny menghampiri ibunya dan mengatakan bahwa keadaan akan baik-baik saja dan Freddy akan segera kembali. Ibunya lalu mengatakan bahwa kedua anaknya itu sama sekali tidak ada gunanya. Tak lama Sonny mendengar transmisi masuk dari radio Rhonda. Sonny pun segera naik ke atas menghampiri Rhonda. Sonny menanyakan dengan siapa Rhonda berbicara tadi. Rhonda mengatakan bahwa ia kehilangan frekuensi pilotnya dan hanya berusaha bertahan hidup. Merasa terancam dengan Sonny yang terus mengancamnya, Rhonda lalu mengambil pistol dan berniat menembak Sonny. Sayangnya Sonny lebih cepat menembak Rhonda. Rhonda yang tewas tertembak kini berubah menjadi zombie dan mulai mengejar Sonny. Ibu Sonny berusaha menyelamatkan Sonny, membuat Rhonda kini akhirnya menggigit si nenek. Kekacauan itu akhirnya berhenti setelah Rose dan Anna menembak habis Rhonda dan nenek. Kini hanya tersisa Rose, Anna, Sonny, dan ibunya di rumah itu. Rose dan Anna melanjutkan kembali permainan kartu mereka.
Rose meminta Anna untuk makan, namun Anna menolak dan hanya diam saja. Sementara itu, Sony yang mendengar radionya kembali berbunyi segera naik ke atas. Sony berusaha menggunakan radio itu, namun ia tidak bisa. Sony yang emosi lalu membanting radio tersebut berkali-kali. Sony lalu kembali turun dan mendapati ibunya kini bertengkar dengan Rose dan Anna. Ibunya kehilangan ransum miliknya dan menuduh mereka yang mengambil. Dengan terpaksa, Rose dan Anna menembak kedua orang itu. Adegan ini menceritakan bagaimana semua orang telah tewas saat Freddy kembali dengan kayu bakarnya. Untuk menenangkan dirinya, Rose dan Anna lalu duduk sambil minum bersama. Terlihat Kyung Sun baru saja sadar setelah pingsan di atas tanah yang bersalju, masih dengan kondisi tangan terikat. Salah seorang anak buah Ray segera membangunkannya. Setelah menanyakan kondisi Kyung Sun dan memberinya minum, ia lalu membawa Kyung Sun pergi dari sana bersama yang lain. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah yang sebelumnya Mark beritahukan. Ray mengatakan bahwa mereka harus pergi mengikuti pagar rumah itu dan masuk dari arah utara. Sesampainya mereka di pagar rumah, mereka berhenti sejenak untuk melakukan pengintaian. Setelah cukup mengintai, salah seorang dari mereka lalu memotong kawat pagar itu untuk mempermudah jalan mereka. Dengan tetap hati-hati, mereka bergegas mendekati rumah tersebut. Di tengah jalan, seorang zombie berlari ke arah mereka yang dengan mudah mereka lumpuhkan. Sementara yang lain mengintai dari jauh. Salah seorang dari tim Ray mendekat untuk memantau lebih dekat. Ia lalu melaporkan kepada Ray. Pria itu mengatakan bahwa ia melihat seorang penembak di balkon atas dan melihat 4 mayat diseret keluar dari rumah yang berarti tinggal 3 orang di rumah itu. Setelah mendengar laporan itu, Ray lalu memberikan sehelai kain kepada Kyung Sun yang harus ia lambaikan di depan rumah itu. Ray juga mengutus salah satu anak buahnya untuk mengawal Kyung Sun, bahkan memintanya menembak Kyung Sun jika Kyung Sun berani kabur. Kyung Sun pun hanya bisa mematuhi perintah Ray. Adegan berlanjut di dalam rumah di mana Rose dan Anna memantau kondisi di luar dari jendela rumah. Rose juga meminta Freddy untuk memantau jendelanya. Freddy berulang kali meminta senapan kepada Rose, namun Rose tidak memberikannya. Rose dan Anna segera mengemasi seluruh amunisi yang mereka punya sebagai bekal berperang dengan para kelompok itu. Rose meminta Anna naik ke atas untuk menembak siapapun orang yang ia lihat, sementara Rose akan menahan orang yang masuk dari bawah. Rose juga meminta agar Anna tetap diam apapun yang nantinya terjadi. Setelah Anna naik, gencatan senjata pun terjadi di luar. Rose dan Freddy langsung berlari mencari tempat berlindung yang aman. Freddy sempat mengingatkan Rose bahwa mereka kalah jumlah dengan para perampok itu dan menyarankan agar mereka menyerah saja. Rose tentu saja tidak mendengarkan saran itu, bahkan malah meminta Freddy untuk diam saja. Tak lama Rose lalu mendengar suara salah satu perampok itu berteriak memintanya untuk menyerah saja, karena Rose kalah jumlah dan kalah senjata. Sayangnya dari atas Anna nampaknya memulai serangan, membuat para perampok itu akhirnya langsung memberondongi rumah dengan tembakan mereka. Rose segera berlindung sambil memanggil-manggil Anna, memastikan anaknya itu baik-baik saja. Karena tidak ada jawaban, Rose kembali mendekati ke jendela dan melihat kondisi di luar. Ia lalu mendapati Freddy yang telah tertembak. Rose lalu memapah Freddy dan melemparnya ke basement agar zombinya tidak merepotkannya nanti. Adegan kembali memperlihatkan kondisi di luar rumah di mana kawanan Sophie nampaknya telah sampai juga di sana untuk merebut rumah itu. Sementara yang lain memilih untuk memutari rumah itu, Mans malah langsung melompati pagarnya. Mans terus mendekat ke arah basement rumah itu dengan hati-hati. Nampaknya Mans menjadi sasaran Anna dari balkon rumah yang menyulut adegan tembak-tembakan dari kawanan Ray. Mans terus bergerak mendekati rumah sambil berhati-hati. Dari balik dinding, ia melihat teman-teman yang tengah bergerak maju untuk merebut rumah itu. Beberapa di antara mereka bahkan tumbang terkena peluru. Saat hendak kembali menuju basement, ia bertemu dengan salah satu anak buah Ray yang membawa senapan. Mans langsung menyerang pria itu hingga seorang zombie mendadak menyerangnya. Pria itu lalu menembak zombie itu, membuat Mans akhirnya bisa kabur dari sana. Pria itu lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu basement. Di dalam basement dengan hanya diterangi senternya, pria itu melihat bercak darah tepat di bawah tangga. Terlihat pria itu mulai panik dan mengeluarkan pistolnya setelah mendengar suara zombie. Ia pun bergerak dan mencari sumber suara itu. Setengah menelusuri rak-rak yang ada di sana, mendadak senternya mati. Ia pun segera mencari sumber pencahayaan lain di sana yang bisa ia gunakan. Baru saja menemukan lampu baru, zombie Freddy datang menyerangnya. Pria yang panik gitu tidak bisa banyak melawan zombie yang mengakibatkan ia akhirnya sempat tergigit.
Dengan barang-barang yang ada di sekitarnya, ia terus berusaha melepaskan zombie itu. Berulang kali ia membanting badan zombie Freddy ke rak dan memukul kepalanya. Ia juga sempat menusuk badan Freddy berkali-kali hingga akhirnya zombie Freddy pun tewas. Karena sudah tergigit, bagaimanapun ia akan berubah menjadi zombie. Ia akhirnya mengeluarkan pistolnya dan bunuh diri. Di luar, kawanan Ray dan Sophie masih terus saling tembak. Kyung-sun yang masih terikat berusaha berlari menyelamatkan diri dari sasaran peluru. Akhirnya Kyung-sun diamankan kembali oleh salah satu kawanan Ray. Mereka kini berhasil merebut rumah itu dan masuk melalui jendela ke arah basement. Di dalam, rupanya kawanan Sophie pun sudah berhasil masuk. Perang tembak pun kembali berlanjut di dalam. Kyung-sun lalu diikat di sebuah kayu kecil, sementara yang lain akan membersihkan rumah dari kawanan musuh. Mereka yang menjadi korban dan mati dengan cepat akan berubah menjadi zombie. Salah seorang anak buah Ray yang mendapat serangan zombie berhasil selamat setelah menembak zombie itu. Namun Ray yang datang lalu menembak anak buahnya itu karena khawatir dia telah terinfeksi. Mendadak di hadapan Kyung-sun, seorang wanita yang kini telah berubah menjadi zombie merangkak berusaha mendekatinya. Kyung-sun yang panik berusaha sekuat tenaga melepaskan ikatannya itu agar bisa kabur dari sana. Setelah lepas, ia lalu naik ke atas mencari tempat berlindung. Sayangnya di atas pun tidak luput dari serangan para perampok. Berkali-kali Kyung-sun harus menyelinap dan bersembunyi demi menyelamatkan dirinya. Ia hampir saja tewas ditembak seorang pria jika Sophie tidak datang menembak pria itu. Saat Sophie lalu menghampiri Kyung-sun, seorang zombie datang menyerangnya. Kyung-sun yang merasa telah diselamatkan lalu bangun dan membantu Sophie melepaskan zombie itu. Zombie itu akhirnya tewas setelah ditembak oleh Sophie. Seketika tidak lagi terdengar suara peluru karena terdengar suara pesawat melintas di atas mereka. Sophie dan Kyung-sun melihat sebuah pesawat yang menjatuhkan sebuah persediaan darurat jauh di depan mereka. Tak lama Ray yang seorang temannya datang melihat Kyung-sun bersama Sophie. Tiba-tiba Sophie mengarahkan pistolnya ke arah Kyung-sun. Mereka lalu digiring keluar dari rumah itu. Scene beralih ke Anna yang di atas kini telah kehabisan peluru. Dari bawah, Rose rupanya menyusul Anna dan mengajaknya kembali masuk untuk bersembunyi. Keadaan mereka kini terkepung setelah kawanan perampok berhasil masuk. Mereka berpindah dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain untuk bersembunyi hingga akhirnya mereka bersembunyi di Batham. Tak lama Bond datang dan meminta mereka untuk diam. Namun Rose yang merasa terancam berusaha menggunakan senapannya mengakibatkan suara gaduh. Akhirnya dua orang perampok mendatangi mereka. Untungnya kedua orang itu mendengar suara pesawat dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Rose dan Anna kembali menodongkan senapan mereka, membuat Bond lalu memohon kepada mereka untuk tidak menembaknya. Bond mengatakan bahwa ia tahu di mana landasan udara pesawat itu dan bisa membawa mereka ke sana. Rose dan Anna tidak percaya dengan pria itu, namun pria itu meyakinkan bahwa ia dulu bekerja di tempat itu. Pria itu kembali berkata bahwa ia kenal dengan pilotnya, bahkan berteman dengannya. Ia berjanji bisa membawa Rose dan Anna ke pesawat itu lebih cepat daripada yang lain. Rose lalu bertanya untuk apa Bond datang ke sana dan Bond mengatakan bahwa ia telah ada di rumah itu bersembunyi sebelum banyak orang datang ke sana. Jadi selama ini orang yang telah masuk adalah Bond. Rose lalu meminta Bond mundur tanpa membawa lagi kapaknya. Rose dan Anna akhirnya pergi bersama Bond dengan tetap menodongkan senapan mereka ke arah Bond. Anna yang berjalan di belakang tidak lupa mengambil amunisi dan persediaan yang bisa diambil dari para korban yang telah tewas di rumah itu. Mereka bertiga lalu pergi meninggalkan rumah itu bersama melanjutkan perjalanan. Terlihat Julius yang masih berjalan seorang diri di tengah hutan. Ia melihat bungkus makanan ringan di pinggir jalan dan langsung mengambilnya. Julius yang sudah tidak punya persediaan lagi, kini harus terus berjalan menahan lapar dan haus. Ia lalu mendekati sebuah bangkai mobil yang ada di dekatnya berharap ada makanan di dalamnya. Mendadak terdengar suara mobil mendekat membuat Julius segera masuk ke hutan untuk bersembunyi. Seorang pria terlihat turun dari mobilnya membawa senapan dan melihat lingkungan sekitar. Tak lama ia kembali masuk ke mobil dan kembali melanjutkan perjalanan. Julius pun keluar dari persembunyiannya, kembali mendekati bangkai mobil tadi. Kini Julius dikagetkan dengan seorang pria yang berdiri menatapnya dari kejauhan. Melihat pria itu yang membawa senapan, Julius pun segera mengeluarkan pisaunya untuk berjaga-jaga. Pria asing itu menyapa Julius, membuatnya langsung menanyakan apa yang pria itu inginkan.
Pria itu mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia tidak akan menembak Julius. Ia lalu memberikan sebotol air minum kepadanya. Julius pun segera meminum air itu. Pria asing itu lalu berkata bahwa ia telah mengikuti Julius sejauh itu dan ia merasa mengenali Julius. Hanya saja lupa siapa namanya. Pria asing itu nampaknya ingin mengajak Julius berjalan bersamanya. Ia lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Brad White. Julius lalu memintanya untuk menebak namanya jika memang Brad White mengenal dirinya. Pria itu terlihat berusaha menebak nama Julius, namun akhirnya ia meminta maaf karena tidak bisa ingat siapa nama Julius. Mendadak Brad White menyebut nama Kevin. Dengan sangat yakin, Brad White memanggil Julius dengan nama Kevin dan menanyakan kabarnya. Julius pun menjawab bahwa ia bukan Kevin dan ia ingin mereka berdua mengambil jalan masing-masing. Pria itu terus meyakinkan Julius, bahkan mengatakan bahwa jalan yang tengah mereka lalui itu berbahaya dan ia tahu jalan menuju sebuah tempat yang aman. Setelah berbincang banyak, akhirnya Julius pun bersedia pergi bersama Brad White. Keduanya berjalan bersama masuk ke hutan sambil Brad White menceritakan pengalamannya membeku 2 hari. Mereka lalu berhenti setelah melihat kotoran hewan yang baru. Mereka merunduk dan melihat seekor kelinci di kejauhan. Julius sempat meminta senapan Brad White, namun Brad White berkata bahwa ia bisa menembaknya sendiri. Sayangnya kelinci itu lalu berlari. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan seorang yang menunggangi kuda berwarna putih. Julius mengatakan bahwa mereka membutuhkan kuda itu. Brad White mengatakan bahwa mereka dalam bahaya jika menembak orang tersebut. Mereka akhirnya memilih melepaskan orang itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Brad White menjelaskan bahwa perjalanan mereka masih panjang sekitar 5-7 hari ke depan. Julius pun kesal karena perjalanan mereka masih sangat panjang dan mereka tidak membawa persediaan yang cukup. Brad White lalu berkata bahwa Julius bisa mengambil jalan lain jika memang tidak ingin mengikutinya. Mereka lalu mendengar suara zombie membuat keduanya kompak bergegas mencari sumber suara itu. Mereka lalu menemukan seorang zombie yang tergeletak di bawah tertimpa sesuatu. Brad White memberikan sebuah batu kepada Julius dan memintanya untuk membunuh zombie itu. Setelah zombinya mati, Brad White mengambil sebuah ransel yang ada di sekitar zombie itu berharap mendapatkan persediaan. Di dalam ransel itu, mereka menemukan sebotol alkohol, juga pistol lengkap dengan 13 peluru di dalamnya. Brad White lalu memberikan pistol itu kepada Julius dan memintanya untuk menggunakan pistol itu jika memang dibutuhkan. Namun mereka tetap mencari korek api atau pemantik untuk membuat api unggun. Bukan korek api atau pemantik, mereka hanya menemukan sebuah kayu yang bisa digunakan untuk membuat api unggun. Dengan susah payah, Brad White berusaha menyulutkan apinya dibantu dengan bubuk mesiu dari peluru di pistol Julius. Mereka akhirnya bisa menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan di tengah hutan itu. Malam harinya, Brad White membagi makanan yang ia bawa dengan Julius. Namun Julius tidak menerimanya dan mengatakan bahwa Julius alergi dengan kacang. Hal itu seketika menjadi lelucon di antara mereka berdua. Sementara Brad White menghabiskan sendiri makanan yang ia bawa, Julius meminum alkohol yang tadi mereka dapat. Sepertinya Brad White memang mengenal Julius. Sambil masih tertawa, Brad White lalu menjelaskan siapa Julius yang ada di depannya itu. Brad White rupanya mengenal kakak Julius, yaitu Big James, karena dulu ia pernah bekerja dengannya. Mereka pun saling mengakrabkan dirinya dengan berbagi cerita masa lalu. Di tengah obrolan, Julius kembali kesakitan dan terbatu-batu membuat Brad White bergegas mengeceknya. Namun Julius malah menolaknya, membuat keadaannya malah berkelahi. Scene beralih saat Brad White membangunkan Julius yang tengah tidur. Mereka harus bersiaga karena terdengar suara zombie disertai suara kuda. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana berharap tidak mendapat serangan zombie. Di tengah jalan, Brad White menanyakan luka Julius. Julius mengatakan bahwa itu hanya luka tembak biasa yang menembus badannya karena nyatanya dia masih hidup sampai sekarang. Brad White lalu memeriksa luka Julius dan mengatakan bahwa luka itu memang tidak parah, namun sudah terinfeksi. Ia berjanji akan membuatkan teh pinus dan mengolesi luka Julius dengan getahnya untuk mengobati luka itu. Brad White lalu mengajak Julius kembali melanjutkan perjalanan ke pondok di danau gunung.
Braithwaite menjelaskan bahwa di sana mereka akan mendapatkan persediaan yang cukup untuk 1 tahun. Bahkan ada senjata lengkap dengan amunisi dan bahan-bahan untuk membuat amunisi baru. Julius heran mengapa Braithwaite bisa tahu tempat itu. Braithwaite mengatakan bahwa tempat itu memang miliknya. Menyadari bahwa hujan tidak akan reda, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka dari sana. Belum jauh berjalan, mereka kembali berbincang dan menghentikan perjalanan mereka. Braithwaite menanyakan siapa yang menembak Julius. Julius mengatakan bahwa ia tidak mengenal dan tidak ingat orangnya. Braithwaite lalu menanyakan apa yang ingin Julius lakukan jika Julius kembali bertemu dengan si penembak. Julius ingin menembak kepala orang yang telah menembaknya. Braithwaite lalu mengalihkan pembicaraannya dengan membahas kuda. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggangi kuda, bahkan tidak suka dengan kuda sebelumnya. Namun ia mengakui bahwa kuda memang cantik saat tengah berlari. Mendadak keduanya kembali mendengar suara teriakan zombie lagi yang semakin dekat. Merasa panik, keduanya segera berlari menjauhi suara zombie itu. Karena jalan yang licin, mereka sempat terjatuh. Julius dan Braithwaite akhirnya menggunakan senjata mereka untuk menembak ketiga zombie yang datang. Menyadari bahwa zombie itu belum mati, keduanya kembali berlari. Seorang zombie berhasil menyerang Braithwaite. Julius sempat bingung harus melanjutkan larinya atau menolong Braithwaite. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali dan menolong teman barunya itu meskipun Julius harus kehilangan pistolnya. Setelah susah payah, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah dan berlindung di dalamnya. Braithwaite mengganjal pintu rumah itu dengan sebuah kursi. Saat menyalakan senter dan melihat kondisi rumah itu, Julius dan Braithwaite dibuat kaget. Mereka melihat tulisan di seluruh dinding, bahkan menemukan ceceran darah di lantai. Keduanya lalu naik ke atas dan menemukan banyak mayat berbaju kuning yang tampak seperti pengikut sebuah sekte sesat. Keduanya lalu melihat ke sebuah ruangan yang juga berisi tumbukan mayat. Terlihat seorang pria tua yang masih hidup duduk di kursi yang dikelilingi mayat. Julius menanyakan apa yang terjadi, lalu menebak bahwa pria itu menjadi pria terakhir yang hidup dan tidak kuasa menebak dirinya sendiri. Pria itu menjawab bahwa ia menunggu kedatangan Julius lalu memberikan pistol di tangannya. Pria itu lalu mengucapkan terima kasih sebelum Julius akhirnya menembaknya. Sementara itu Braithwaite tampak muntah-muntah dan berkata bahwa ia merasa terlalu banyak minum alkohol. Esok harinya Julius dan Braithwaite keluar dari rumah itu. Mereka lalu mendiskusikan ke arah mana mereka akan melanjutkan perjalanan. Mereka juga membicarakan kembali masa lalu mereka sebelum akhirnya Braithwaite melihat kembali seekor kuda putih berjalan tanpa penunggang. Tiba-tiba Julius menodongkan pistolnya ke arah kepala Braithwaite dari belakang. Belum sempat menarik pelatuknya, Braithwaite pergi menghampiri kuda putih yang dia lihat itu. Julius pun mengurungkan niatnya. Di lain tempat terlihat Man bersama seorang teman laki-lakinya juga Natalie dan Jess tengah berjalan di hutan bersalju. Teman laki-laki Man terlihat lelah dan mengeluh sangat lapar. Jess dengan enteng menyarankan dia untuk beristirahat dan makan salju untuk mengganjal perutnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga mendapati box persediaan yang diturunkan pesawat. Mereka berempat segera menghampiri box itu dan berusaha membukanya. Karena tidak membawa linggis, mereka sangat kesusahan membuka box itu. Tak lama seorang pria anak buah dari Ray datang menodongkan senapan ke arah mereka. Seketika mereka berempat menghentikan aktivitas mereka dan sedikit menjaga jarak dengan box tadi. Pria itu lalu melepaskan ranselnya dan mengeluarkan linggis dari dalamnya. Ia lalu menanyakan nama Mens dan meminta bantuannya untuk membuka box itu. Pria itu juga meminta ketiga teman Mens yang lain untuk membantunya membuka box itu. Setelah dibuka, rupanya box itu berisi banyak makanan dan persediaan lain. Pria yang bernama Sam itu lalu menjelaskan rencananya bahwa mereka semua harus berbagi persediaan itu dengan rata. Setelah mereka menarik box persediaan itu keluar dari lembah, Mens dan yang lain pun tampaknya setuju dengan rencana Sam. Dengan susah payah mereka berlima mendorong box persediaan. Mens, Natalie, Jess menarik box sementara teman Mens dan Sam mendorong boxnya. Box itu sempat tersangkut batang kayu membuat Jess dan Natalie lalu bergabung dengan tim mendorong box di belakang. Sekuat tenaga mereka menarik box itu. Scene beralih ke Bond yang masih memimpin Rose dan Anna berjalan. Rose yang geram tidak tahu hendak dibawa kemana lalu menanyakan berapa lama lagi mereka akan tiba. Bond mengatakan bahwa mereka harus menempuh 8 mil lagi. Rose meragukan hal itu karena mereka bisa beku jika tidak mendapatkan tempat singgah. Rose lalu memarahi Bond dan menanyakan kemana Bond hendak membawanya pergi.
Bon akhirnya mengatakan bahwa ia ingin membawa Rose dan Anna ke sebuah tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat berlindung. Mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama Bon melihat tumpukan batu dan mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa mereka sudah dekat dengan tempat yang ia tuju. Sayangnya Bon sepertinya salah arah. Rose menuduh Bon telah membohonginya dan anaknya. Rose yang kesal lalu berkata bahwa jika sampai hari gelap Bon tidak membawa mereka ke tempat yang aman, maka Rose akan membunuh Bon. Bon hanya bisa kembali berjalan berharap segera menemukan tempat yang ia cari. Adegan berlanjut ke rombongan Ray yang kini hanya berempat dengan Kyung Sun. Mereka berhasil menemukan box persediaan bersamaan dengan 3 orang dari kawanan lain yang juga datang. Salah satu anak buah Ray langsung menodongkan senapannya dan meminta 3 orang itu tidak mendekat dulu. Ray meminta Sobi membuka box persediaan itu dibantu oleh Kyung Sun. Salah satu pria dari kawanan lain itu mengatakan bahwa ia juga ingin mendapatkan jatah mereka. Namun Ray mengatakan bahwa ia tidak peduli karena ia ingin mengambil persediaan sebanyak yang ia mau dan mereka akan mendapat sisanya. Ketiga orang itu pun hanya bisa pasrah menuruti omongan Ray. Adegan kembali memperlihatkan Rose, Anna, dan Bon yang masih saja belum menemukan tempat yang Bon maksud. Rose mengatakan bahwa Bon tersesat, namun Bon mengatakan bahwa ia tidak hilang arah karena ia berjalan mengikuti arah matahari. Rose yang sudah lelah lalu meminta Bon menceritakan saja tempat apa yang sebenarnya Bon tuju. Bon menjelaskan bahwa di sana seharusnya ada pondok ski dengan listrik, air, dan makanan untuk mereka bermalam sebelum mereka bisa melewati gunung, lalu sampai ke landasan udara pesawat. Mendengar penjelasan Bon, Rose malah tersenyum dan kembali ceria. Rose lalu berpamitan dengan Anna dan berkata akan segera kembali. Rose lalu mengajak Bon berjalan-jalan, namun Bon malah menangis dan berlutut di depan Rose. Bon memohon agar Rose tidak membunuhnya karena ia benar-benar tidak membohonginya. Rose lalu membawa Bon pergi dari sana. Setelah merasa jauh dari Anna, Rose menghentikan langkahnya dan meminta Bon berlutut. Bon masih saja memohon agar Rose tidak membunuhnya. Bon mengatakan bahwa Rose adalah ibu yang baik dan tidak perlu melakukan itu semua. Bon meminta Rose memikirkan kembali anaknya yang membuat Rose seketika berteriak meminta Bon diam. Tak lama Anna datang memanggil ibunya. Rose meminta Anna untuk kembali, namun Anna menolak. Anna meminta ibunya untuk tidak melakukan apa yang ia ingin lakukan. Anna juga berkata bahwa Bon masih bisa mengetahui sesuatu. Rose akhirnya memberikan barang bawaannya kepada Bon dan memintanya membawakan barang-barang itu. Sementara itu, kawanan Ray masih saja membongkar box persediaan untuk mendapat persediaan yang mereka inginkan. Sophie terlihat tengah membereskan senjata-senjata baru yang mereka dapat beserta pelurunya. Seorang pria dari kawanan musuh mendadak menghampiri teman Ray dan menembaknya di kepala. Ketegangan pun terjadi. Pria itu mengatakan bahwa Ray sudah kalah jumlah dan meminta Ray menyerah karena ia akan mengambil persediaan yang ia dan timnya butuhkan. Di tengah ketegangan itu, Kyung Sun lalu bangun dan berdiri di tengah Ray dan pria asing itu. Mereka berdua tidak paham dengan apa yang Kyung Sun katakan dan hanya bisa menangkap bahwa Kyung Sun mengatakan teman kepada Ray dan pria itu. Tak lama 2 zombie berlari ke arah mereka. Semua orang di sana langsung fokus ke zombie-zombie itu dan menembaki mereka hingga tewas. Setelah selesai, Ray menodongkan pistolnya ke pria asing tadi. Kyung Sun lalu mengambil tas berisi senjata-senjata yang sudah dikemas di Sophie tadi. Kyung Sun memberikan tas itu kepada pria asing itu. Pria itu menerimanya lalu berterima kasih kepada Kyung Sun. Kawanannya pun pergi dari sana. Sementara itu, Ray lalu melepaskan borgol yang mengikat tangan Kyung Sun. Kembali ke Men dan Sam bersama teman-teman yang masih berusaha menarik box persediaan super besar itu, namun mereka akhirnya gagal. Sam terus memaksa mereka untuk bisa menarik boxnya, namun apa daya mereka semua sudah kelelahan. Box besar itu akhirnya meluncur jatuh ke bawah bukit bersama Sam dan salah seorang teman Mens. Mens melihat Natalie dan Jess langsung lari menjauh. Sementara itu di bawah Sam terlihat terluka parah, wajahnya penuh darah dan kakinya patah. Ia berlindung di balik box itu dan berusaha menghentikan pendarahan di kakinya. Ia berusaha berdiri namun kakinya tidak kuat. Ia akhirnya merangkak menuju persediaan medis yang tercecer di sekitarnya. Setelah mengambil 1 persediaan medis dan 1 makanan, ia kembali merangkak namun akhirnya pingsan. Salah satu korban lain yang jatuh bersama Sam terlihat sudah menjadi zombie dan merangkak menuju Sam. Di tempat yang berbeda, Rose, Anna, dan Bon akhirnya berhasil menemukan pondok ski yang mereka tuju. Bon terlihat sangat senang dan langsung berlari ke arah pondok tersebut. Rose dan Anna pun mengikuti Bon dari belakang.
Bon, Rose, dan Anna kini telah masuk ke pondok lembah. Di dalam mereka menelusuri setiap sudut gedung itu berjaga-jaga jika ada seorang selain mereka di sana. Bon sangat senang karena akhirnya berhasil membuktikan omongannya kepada Rose dan Anna. Mereka lalu masuk ke sebuah kamar dan Bon sempat merebahkan badannya di sana sebelum kembali menelusuri pondok itu. Pondok itu benar-benar masih bersih dan lengkap berisi tumbukan persediaan makanan. Setelah puas memastikan pondok itu memang aman, mereka bertiga lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Bon di kamar sendiri, juga Rose dan Anna di kamar yang lain. Rose menanyakan apakah Anna ingin mandi duluan karena Rose bersedia mencuci rambut Anna. Namun Anna menolaknya dan mempersilahkan Rose untuk mandi lebih dulu. Setelah selesai mandi, Rose kembali ke kamar dan bertemu Anna. Anna bertanya apakah mereka akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Rose mengiyakan Anna, lalu meminta Anna untuk mandi juga. Namun Anna masih saja menolak karena merasa belum butuh mandi. Setelah selesai memakai baju, Rose lalu duduk bersama Anna. Anna terlihat tidak baik-baik saja dengan keadaan mereka saat ini. Rose lalu memeluk Anna berusaha membuatnya tenang. Rose mengatakan bahwa Anna tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok karena mereka akan segera sampai di landasan udara sebelum siapapun tiba di sana. Rose meminta Anna tidur untuk beristirahat, namun Anna malah meminta Rose tidur duluan karena ia tidak merasa lelah. Rose pun pergi ke tempat tidur dan merebahkan badannya. Rose lalu bercerita bagaimana dulu ia sering mengarang cerita untuk menidurkan Anna. Rose yang sudah lelah itu pun akhirnya tertidur pulas. Setelah ibunya tidur, Anna mengambil senapan dan pelurunya lalu keluar dari kamar. Rupanya suara gaduh itu berasal dari sebuah pintu yang terkena angin dari luar. Perlahan Anna mendekati pintu itu. Ia memastikan memang tidak ada siapapun di sana. Lalu ia menutup pintu itu. Anna lalu bergerak ke jendela kaca di samping pintu. Ia lalu berteriak tanpa suara di depan kaca tersebut. Pagi harinya Anna terlihat tengah melihat pemandangan gunung dari jendela. Anna mendengar suara langkah kaki di koridor depan kamarnya. Seketika ia pun bersiaga dengan senapannya. Setelah tidak lagi terdengar suara itu, Anna keluar menuju kamar Bon. Ia mengetuk dan memanggil Bon, namun tidak ada respon. Anna akhirnya masuk ke kamar Bon dan menemukan Bon masih tertidur pulas. Anna pun berjalan kembali mencari siapa orang yang sebenarnya ada di dalam sana. Ia menelusuri pondok yang luas itu sendirian melawan rasa takutnya. Setelah kembali ke lobi pondok itu, ia melihat pintu depan yang terbuka dan tertiup angin. Kali ini Anna tidak menutupnya, melainkan melanjutkan perjalanannya menelusuri pondok itu. Anna lalu mendengar suara teriakan zombie dan menelusuri koridor itu. Ia berhenti di depan sebuah ruangan yang tertutup dan melihat bayangan kaki yang berjalan-jalan dari bawah sela-sela pintu. Adegan beralih ke Rose yang kini sudah bangun dari tidurnya. Ia mengambil segelas air minum di meja samping kasur lalu memanggil Anna. Dengan segera Rose memakai sepatunya, mengambil pistolnya lalu pergi ke kamar Bon. Rose langsung menggedor pintu kamar Bon hingga akhirnya Bon yang bangun membukakan pintunya untuk Rose. Rose menanyakan Anna, namun Anna juga tidak bersama Bon. Rose tiba-tiba mendengar suara teriakan Anna dari bawah. Rose pun segera turun menghampiri Anna. Ia terkejut setelah melihat Anna. Rupanya Anna bersama dengan Julius. Julius lalu menyapa Rose. Adegan selanjutnya memperlihatkan Julius, Bon, Rose, dan Anna yang terlihat makan bersama di pondok tersebut. Di sana, Bon sangat antusias menceritakan bahwa ia yang memberitahukan kepada Rose dan Anna mengenai tempat tersebut. Bon meminta Julius untuk tetap bersamanya karena di sana mereka akan aman. Tidak ada satupun yang terinfeksi di pondok tersebut. Bon dengan yakin menjawab bahwa ia telah memeriksa semuanya, namun Anna menyanggahnya. Anna mengatakan bahwa Bon tidak memeriksa semua ruangan di sana karena memang ada zombie di tempat itu. Julius lalu mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan itu semua karena ia hanya ingin mendapat naungan untuk bermalam. Bon senang karena Julius mau bermalam di sana. Anna lalu menanyakan rencana mereka mengenai landasan udara. Julius mengatakan bahwa ia sekarang ingin bersikap masa bodoh dengan landasan udara itu karena yang penting sekarang ia telah mendapat tempat yang aman dan makanan hangat. Rose dan Anna lalu memastikan apakah landasan udara yang Bon katakan memang benar. Bon meyakinkan mereka bahwa landasan udara itu memang ada dan dia tidak berbohong. Anna lalu bertanya mengapa Bon malah ingin tinggal di sana daripada pergi ke landasan udara. Bon lalu mengatakan bahwa ia tetap ingin pergi ke landasan udara, namun mereka juga bisa tinggal lebih lama di pondok itu jika mereka ingin.
Mereka lalu kembali mendengarkan cerita dari Bond. Lagi-lagi Anna bertanya mengapa mereka tidak segera pergi ke landasan udara saja. Julius lalu balik bertanya untuk apa mereka naik pesawat. Anna mengatakan bahwa mereka harus naik ke pesawat agar bisa pergi ke tempat yang lebih aman. Bond mengatakan kepada Anna bahwa semua orang selalu ingin pergi ke tempat yang lain. Bahkan Anna bisa mencari surga yang ada di bumi jika memang Anna mau. Julius mengatakan bahwa mungkin sebaiknya mereka tetap di sana menunggu hingga wabah itu selesai. Anna lalu menolak ide Julius karena Julius sebenarnya sedang sekarat. Rose yang merasa tidak enak dengan Julius lalu mengatakan kepadanya bahwa mereka telah mengalami perjalanan yang melelahkan. Julius pun nampaknya bisa menerima hal itu. Bond merasa tidak percaya dan berkata bahwa Julius tampak baik-baik saja untuknya. Julius lalu bercerita kepada Bond bahwa ia memang pernah sekarat terbaring di selokan dan hampir dimakan oleh tikus juga belatung. Julius juga menceritakan apa saja yang ia alami saat ia sekarat itu. Setelah Julius menceritakan pengalamannya itu, Anna bangkit dari kursinya dan pergi meninggalkan ruang makan. Begitu juga dengan Rose yang juga pergi untuk membuat makanan penutup. Anna terlihat kembali ke ruangan yang berisi zombie. Malam harinya masih di ruang makan, Rose, Julius, dan Bond berbincang. Rose menjelaskan bahwa dia yang sekarang bukan lagi dia yang dulu karena sekarang ia akan melakukan apapun untuk menjaga putrinya. Rose jujur bahwa ia tidak merasa menyesal telah meninggalkan Julius yang sekarat waktu itu karena hidupnya hanya untuk menjaga Anna tetap aman. Julius hanya mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu. Rose pun pergi untuk membuat makanan penutup. Di dapur, Rose tengah menunggu makanan penutupnya siap. Tak lama alarm pemanggangnya berbunyi, ia pun langsung mengeluarkan kue dari dalamnya. Ia lalu dikagetkan dengan suara tembakan di ruang makan membuatnya langsung berlari ke sana. Rose melihat Anna yang baru saja menembak Julius di meja makan. Rose menangis dan menanyakan apa yang Anna lakukan. Dengan tetap tenang, Anna menjawab bahwa mereka akan segera pergi dari sana. Sin lalu memperlihatkan Rose, Anna, dan Bond yang kini sudah keluar dari pondok itu. Di jalan, Anna bertanya kepada Bond kapan mereka akan sampai di landasan udara. Bond hanya menjawab singkat bahwa mereka baru akan tiba besok. Anna terus menanyakan tentang landasan udara itu, namun Bond yang menjadi saksi penembakan Julius menjadi ketakutan dengan Anna. Ia malah lari menghindari Anna. Adegan kembali ke waktu di mana Julius masih hidup tadi. Terlihat Anna dengan senapannya datang menghampiri Julius dan menanyakan Rose. Julius lalu menjelaskan bahwa tiap kali ia memejamkan mata, ia berpikir bahwa ia akan terus begitu selamanya, namun nyatanya tidak. Ia sudah sekarat selama ini, namun ia tidak kunjung mati atau berubah menjadi zombie. Ia merasa ia butuh seseorang untuk mengatasi masalah itu. Anna pun langsung siaga dengan senapannya. Julius kembali melanjutkan ucapannya bahwa ia hanya butuh beristirahat sejenak, namun ia tidak bisa melakukannya sendiri. Julius lalu menyerahkan pistol yang ia bawa kepada Anna. Julius terdengar terus memohon agar Anna mau membunuhnya. Ia juga sempat berpesan agar Anna tidak meninggalkan ibunya dan terus menjaga ibunya. Anna yang kini menangis pun akhirnya terpaksa menembak Julius. Itulah awal mula Anna menembak Julius, disebabkan permintaan dari Julius itu sendiri. Di lain sisi, Ray yang terlihat babak belur dan wajah yang berlumuran darah. Ray terlihat memarahi seorang yang entah siapa. Ray memarahinya karena dituduh menjadi sebab ia tidak lagi masuk ke pesawat dan pergi dari sana. Ia lalu berniat membunuh orang itu karena semua orang kini telah mati, begitu juga dirinya yang sudah mati sejak lama. Sebelumnya di landasan udara, Rose dan Anna masih berjalan berdua. Anna mengatakan kepada Rose bahwa Julius sudah sekarat sejak lama dan ia melakukan apa yang Rose tidak bisa ia lakukan saat ayahnya dulu mengalami hal yang sama. Anna mengatakan bahwa Rose malah membiarkan Patrick membusuk. Rose yang mendengar itu pun berusaha menghentikan Anna. Mendadak seorang zombie yang rupanya adalah Bond datang mengejar mereka. Keduanya pun langsung berlari dari sana. Mereka berusaha masuk ke sebuah bangunan, namun pintunya tidak bisa dibuka. Anna lalu mengajak ibunya kembali berlari ke belakang bangunan itu untuk bersembunyi. Beruntungnya zombie itu berhasil kehilangan jejak Rose dan Anna. Rupanya di landasan udara itu ada Man, Jess, dan Natalie. Mereka yang awalnya berjalan santai harus bersembunyi karena zombie mengejar mereka juga. Saat hendak berlari lagi, Natalie mendadak terkena tembakan yang datang dari sebuah pesawat di atas. Man dan Jess segera membantu Natalie kembali berdiri dan membawanya ke tempat yang lebih aman.
Jess segera membantu menekan luka di dada Natalie, namun Mance meminta Jess untuk segera pergi menjauhinya. Tak lama Natalie pun berubah menjadi zombie dan langsung menggigit Jess. Mance hendak memukul zombie Natalie, namun zombie pria tadi kembali muncul membuat Mance memilih untuk lari saja dari sana. Beralih lagi ke Rose dan Anna yang kini melihat 3 orang berjalan, yaitu Ray, Sophie, dan Kyung-sun. Mereka langsung menyusun rencana dan menyembunyikan semua amunisi mereka. Rose dan Anna lalu keluar mengangkat tangan mereka dan berkata bahwa mereka butuh bantuan. Rose juga mengatakan bahwa ia punya makanan yang bisa ditukar. Ray lalu meminta Anna menyerahkan senapan yang ia bawa. Anna pun memberikan senapannya, juga Rose memperlihatkan makanan yang ia bawa. Mendadak 3 zombie datang ke arah mereka. Mereka semua di sana langsung lari mencari pintu yang bisa dibuka. Sambil mencari, Sophie dan Ray menembaki zombie-zombie yang mengejar mereka untuk memperlambat. Mereka akhirnya berhasil masuk ke sebuah bangunan dan segera mengganjal pintunya dengan barang-barang berat yang ada di dalamnya. Saat Sophie dan Ray sedang menahan pintunya, Rose menodongkan pistol yang ia sembunyikan ke arah Ray. Namun di belakangnya, seseorang menodongnya dengan senapan lain. Adegan beralih ke beberapa saat sebelum Bond belum berubah menjadi zombie. Rupanya Bond menjadi sandera dari kelompok lain. Bond lalu mengantar kelompok itu ke landasan udara. Berulang kali Bond meminta dilepaskan karena area itu adalah areanya dan ia mengenal pilot pesawat yang bisa mengantar mereka pergi. Namun sesampainya di sana, bukannya dilepaskan, Bond malah ditembak. Rekannya yang lainnya melarangnya, namun Bond berubah jadi zombie dan menghambat siapapun yang datang ke landasan itu. Kembali lagi ke bangunan tadi, rupanya seseorang yang menodong Rose adalah rekan Ray yang rupanya sudah ada di sana. Pistol Rose akhirnya diambil oleh mereka. Ray berkata bahwa ia menunggu mereka semua di peti, namun tidak juga datang. Secara mengejutkan, kedua orang itu lalu memukul Ray dan membawanya ke belakang ruangan. 2 anak buah Ray itu rupanya kini berkhianat kepada perampok lain. Perampok itu adalah kawanan yang sebelumnya berebut box persediaan dengan Ray di episode sebelumnya. Ia rupanya dendam dengan Ray yang telah memperlakukan semena-mena saat itu, dan kini ia ingin membalas perbuatan Ray. Sebelum mulai memukuli Ray, perampok itu meminta salah satu anak buahnya untuk berjaga di luar bangunan. Rekannya jelas tidak mau karena akan berbahaya sendirian di luar. Namun dengan terpaksa pria itu tak pergi mematuhi perintah bosnya itu. Di sana, Ray langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Kyung-sun yang tidak tahan melihat itu berusaha memalingkan wajahnya dari pemandangan tersebut. Kyung-sun lalu melihat luka di pergelangan tangannya yang juga disebabkan oleh Ray. Namun tetap saja ia tidak tega melihat seseorang dikeroyok seperti itu. Salah seorang tukang pukul terluka, lalu si perampok meminta Anna mengambilkan kotak P3K untuk temannya itu. Anna rupanya tidak hanya mengambil kotak P3K saja, melainkan juga sebuah pistol yang diberikan kepada mamanya secara diam-diam. Saat tengah menyembunyikan pistol itu, Rose dan semua orang di sana dikagetkan dengan suara gedoran pintu belakang yang sangat keras. Perampok itu lalu meminta pria bertopi yang baru saja ia obati untuk mengecek kondisi di luar. Saat pria itu membuka pintunya, rupanya temannya yang berjaga di depan rumah sudah menjadi zombie. Pria itu langsung mendapat serangan tanpa punya kesempatan untuk melawan zombie itu. Zombie yang lain pun mulai masuk membuat keributan. Mereka yang memegang senapan langsung menembaki zombie-zombie itu. Sementara yang lain berhamburan keluar dari sana. Di luar, Ray yang sudah babak belur menodongkan senapannya sambil memaki semua orang di depannya. Ia mengatakan bahwa mereka semua seharusnya bisa naik ke pesawat jika mereka tidak mengacau. Ray mengatakan bahwa mereka hanya ingin keuntungan pribadi tanpa memperdulikan orang lain. Ray lalu mulai membidik Rose, namun mereka mengalihkan fokus ke pesawat yang kini mendarat di sana. Saat Ray mengalihkan pandangannya ke sana, Rose tiba-tiba menembak ke arah mobil di dekat Ray menyebabkan ledakan yang cukup besar. Dengan segera Anna menghampiri Rose yang terkapar lemah. Anna berusaha mengajak Rose untuk bangun, namun Rose nampaknya mengalami luka di kakinya. Tak lama Kyung-sun datang dan berusaha membantu Anna membangunkan Rose. Dalam ketegangan itu, Rose akhirnya malah mengambil pistol di dekatnya dan mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Rose lalu meminta Kyung-sun dan Anna untuk segera pergi dari sana. Setelah kepergian Kyung-sun dan Anna, Rose mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Scene beralih ke Kyung-sun, Anna dan Sophie yang kini berlari menuju pesawat. Saat melewati bangunan tadi, para zombie-zombie itu berhasil mendobrak dinding membuat mereka kini mengejar ketiga Kyung-sun, Anna dan Sophie. Di tengah jalan terlihat Sophie mendorong Kyung-sun berusaha menjatuhkannya. Untungnya Kyung-sun tidak jatuh dan tetap berlari menuju pesawat bersama Anna.
Sophie akhirnya menjadi mangsa dari sekawanan zombie yang lapar itu. Sesampainya di pesawat, Anna malah menghentikan langkahnya membuat Kyung Sun bingung. Tak lama zombie-zombie di belakang mulai kembali bangun dan mengejar mereka. Anna malah memutar arah dan kembali berlari. Kyung Sun yang melihatnya segera naik dan menutup pintu pesawat. Pesawat pun mulai lepas landas meninggalkan Anna yang masih berlari sendirian. Sementara itu Mens rupanya ketinggalan pesawat tadi. Ia datang dan melihat pesawat sudah lepas landas. Juga melihat Anna yang masih dikejar-kejar zombie. Merasa tidak tega, Mens lalu memukul bangkai pesawat di dekatnya agar zombie-zombie itu beralih mengejarnya. Di tengah pelariannya, Mens harus terkepung dari berbagai arah. Namun ia terus berlari mencari jalan lain yang aman. Mens sempat berhasil dijatuhkan oleh salah satu zombie sebelum akhirnya bisa kembali bangkit dan kembali berlari. Beralih ke Rose yang kini kembali sadar. Ia melihat Ray yang juga mulai merangkak ke arahnya. Rose segera mengambil pistolnya tadi dan mencari sandaran untuk duduk. Tak lama Anna datang. Setelah beberapa saat bertatapan, Anna lalu berlari meninggalkan Rose dan Ray di sana. Rupanya Anna membawa sebuah mobil mendekat. Adegan kembali beralih memperlihatkan Kyung Sun yang kini berada di dalam pesawat. Kyung Sun terdengar berbicara sendiri dan rupanya si pilot memahami ucapan Kyung Sun. Kyung Sun yang sangat senang akhirnya bertemu dengan seseorang yang paham dengan bahasanya. Kyung Sun lalu bertanya kepada si pilot, kemana mereka akan pergi. Pilot itu mengatakan bahwa mereka akan pergi jauh, namun harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu sebelumnya. Kyung Sun lalu menanyakan bagaimana orang-orang yang lain. Si pilot hanya menjawab bahwa pandangan mereka kini masih tertutup awan. Mereka masih tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan film pun selesai. Untuk season 3-nya masih belum ada, namun sepertinya cerita akan berfokus tentang Anna dan Rose yang akan berjuang bertahan hidup di situasi dipenuhi dengan wabah zombie yang mematikan. Dan Kyung Sun yang entah pergi kemana, dan wabah ini masih belum diketahui asal-muasalnya. Semoga film ini bisa menghibur Anda. Sampai jumpa di film berikutnya. Terima kasih sudah menonton.